Marilah kita sambut MC kita pada hari ini, Ledia Merina Sukmana. Selamat siang Sobat Pustaka, baik yang tergabung di dalam Zoom Meetings maupun yang menyaksikan langsung melalui YouTube channel Kementerian Keuangan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan Festival Literasi 2021. Acara ini diselenggarakan dengan konsep talk show, seminar, namun tetap interaktif dengan mengambil tema Coffee Writing, Open Your Mind Through Coffee and Writing. Meskipun kegiatan hari ini diselenggarakan secara virtual, namun tentunya tidak mengurangi semangat ataupun antusiasme kita untuk tetap mengikuti jalannya kegiatan hari ini. Sudah bersama kita yang kami hormati Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Ibu Rahayu Puspasari, dan yang kami hormati Kepala Bagian Manajemen Sistem Informasi dan Edukasi Publik, Bapak Anang Rohmawan, serta tentunya seluruh Sobat Pustaka dimanapun Anda berada. Baik, Sobat Pustaka, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya jika kita melakukan doa bersama sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai? Senang sekali saya Ririn dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan berkesempatan untuk memandu jalannya kegiatan Festival Literasi 2021 pada hari pertama dengan tema Mindful Living Within Coffee Brewing. Sebelum kita masuk ke acara pada hari ini, saya mau mengingatkan Sobat Pustaka untuk mengisi daftar hadir pada tautan berikut. Virtual background juga dapat diunduh pada link yang sama. Kami telah memilih beberapa pertanyaan melalui form pendaftaran, dan bagi Sobat Pustaka yang masih ingin atau baru ingin mengajukan pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom chat Zoom ataupun kolom chat di YouTube. Dan dimohon untuk menuliskan akan bertanya apa kepada siapa. Sobat Pustaka, untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, kita akan menyimak bersama sambutan dari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Yang kami hormati Ibu Rahayu Puspasari, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Yang saya hormati para narasumber, para undangan dan rekan-rekan Sobat Pustaka yang pada hari ini mengikuti Festival Literasi Perpustakaan Kementerian Keuangan tahun 2021 dengan semangat dan berbahagia. Festival Literasi merupakan kegiatan tahunan yang rutin dilaksanakan sejak tahun 2015 dengan menghadirkan para narasumber dari berbagai latar belakang, pengetahuan, dan profesi untuk dapat berbagi inspirasi kepada Sobat Pustaka semua. Nah, sahabat Pustaka, sedikit berbagi, kopi lokal Indonesia punya tempatnya sendiri di hati para pecinta kopi dunia. Banyak kopi Indonesia yang diekspor ke luar negeri dan berhasil menjadi primadona. Sebagai salah satu upaya mendorong minat baca dan meningkatkan literasi serta mendukung ekonomi sektor real dan UMKM di masa pandemi, Festival Literasi pada tahun 2021 ini akan mengangkat tema Coffee Writing, Open Your Mind Through Coffee and Writing. Tema ini diangkat dengan harapan walaupun hanya dengan secangkir kopi seduhan sendiri di pagi atau sore hari dapat membuka pikiran juga menenangkan keresahan diri kita untuk tetap meningkatkan produktivitas dengan menulis hal-hal positif di masa pandemi. Seperti kafein pada kopi yang menenangkan, menuangkan perasaan dalam menulis juga bisa menjadi sarana untuk jujur kepada diri sendiri. Sarana untuk bersyukur atas hal-hal apa saja yang kita miliki sampai hari ini. Saya jadi ingat kata penyair terkenal Pramudia Anantanur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Selamat menikmati secangkir kopi dan menuangkan inspirasi bersama Festival Literasi. Enjoy the show, salam literasi.
Disiarkan langsung dari Selibar Cafe Jakarta. Inilah Festival Literasi 2021 dengan tema Mindful Living Within Coffee Brewing. Didukung oleh Sinta Septiana, Anindya Ayu, Indri Wulandari, Muhammad Arif Maulana, Ledia Meirina Sukmana, Vita Rahmat, Indratmo Kurniawan, dan Anang Rohmawan. Dengan narasumber Rian Wibawa, Harrison Chandra, dan akan dimoderatori oleh Gajah Maya. Festival Literasi 2021 merupakan acara tahunan Perpustakaan Kementerian Keuangan yang kali ini diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut pada Selasa dan Rabu 16 dan 17 November 2021. Pada hari pertama akan ada sesi seminar dengan tema Mindful Living Within Coffee Brewing. Dilanjutkan dengan hari kedua dengan sesi seminar atau webinar pelatihan menulis Writing Attractive Digital Book bersama Dilestari, penulis novel Supernova dan Rapi Jali. Dan nantinya akan ada flash sale buku Rapi Jali 1 dan 2 seharga Rp1.000 saat acara berlangsung. Baik Sobat Pustaka yang sudah mendapatkan hadiah spesial dari kami berupa coffee drips, silakan untuk disiapkan terlebih dahulu. Karena nantinya akan ada sesi khusus di mana kita akan menyeduh kopi bersama-sama. Dan di siang hari ini kita sudah kedatangan 2 narasumber yang keren banget. Ada juara pertama Indonesia Brewer Cups 2016, Kak Rian Wibawa, dan juara pertama Indonesia Brewer Cups 2017, Kak Harrison Chandra. Serta siang ini yang akan menemani mereka berdua ada Kak Octavia Maya Soraya yang biasa kita kenal dengan Gajah Maya. Langsung saja kita sambut Kak Gajah Maya. Octavia Maya Soraya atau yang kita kenal sebagai Gajah Maya adalah seorang pecinta kopi yang punya hobi memasak. Orange adalah warna kesukaannya. Kali ini Kak Gajah Maya akan memoderatori acara festival literasi dengan tema Mindful Living Within Coffee Brewing. Yuk keep in touch sama Kak Gajah Maya di Instagramnya @gajahmaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pecinta kopi di Indonesia. Selamat bergabung pada acara Festival Literasi 2021 Coffee Writing. Open your mind through coffee and writing. Perkenalkan saya adalah Gajah Maya selaku moderator yang akan memandu obrolan santai bersama 2 narasumber kita. Siapa itu? 2 narasumber ini adalah 2 mas-mas ganteng yang jago banget ya di dunia perkopian di Indonesia yang mempunyai segudang prestasi di dalam maupun di luar negeri. Saya undang narasumber pertama yaitu Mas Rian Wibawa untuk langsung bergabung bersama kita di sini live dari Selibar Coffee. Rian Wibawa benar-benar buta akan kopi. Namun bertemu kopi dengan beragam rasa dan sensasi aroma yang berbeda setiap harinya mendorong Rian Wibawa mencintai kopi. Prestasi yang diraih Rian berawal dari tahun 2015. Menjadi juara di Starbucks Indonesia Barista Championship hingga juara Indonesia Brewer Championships. Terjun sebagai pelaku di industri kopi membuat Rian tidak berhenti belajar. Ia pun mulai mempelajari tentang industri di luar gerai kopi retail. Salah satunya specialty coffee hingga mendapatkan sertifikat khusus berdasarkan Q Coffee System
yang dikeluarkan oleh Coffee Quality Institute yang berpusat di Amerika Serikat. Kopi menghubungkan kita semua. Karena kopi, saya bisa ketemu banyak orang dan punya kawan baru. Halo Mas Rian, apa kabar? Sehat-sehat kan ya? Sehat. Syukur deh. Halo semuanya. Nah ini, ganteng kan? Nah, narasumber pertama kita. Oke, terima kasih ya udah menyempatkan diri untuk datang ke sini. Saya tuh pengen tahu nih, kegiatan atau proyek apa yang sedang dilakukan nih sekarang. Oke, kalau Tapi, tunggu dulu. Tunggu dulu, kita simpan dulu karena saya akan lanjut memperkenalkan narasumber kita yang berikutnya. Narasumber kedua itu adalah Mas Harrison Chandra yang akrab dipanggil dengan nama Mas Hars. Baik. Bagi kebanyakan orang, kopi hanya dianggap sebagai minuman yang menemani rutinitas. Namun, Harrison Chandra menganggapnya sebagai sebuah seni. Lulusan Teknik Kimia dan Metalurgi di University of Queensland, Australia ini memiliki prestasi nasional maupun internasional. Juara Jakarta Siphon Championships 2016, bahkan dia pernah tampil secara gemilang pada World Brewers Cup 2017. Sekaligus menempati ranking 7 pada World Brewers Cup di tahun yang sama. Harrison Chandra mengatakan, senyuman dan layanan terbaikmu bisa membuat kopimu 25% terasa lebih baik. Oke, halo, selamat siang Mas Hars. Gimana kabarnya? Udah full energi ya? Saya dengar seminggu lalu sempat sakit ya? Oh iya. Gimana ya? Di rumah sakit. Waduh, luar biasa. Nah ini semangatnya nih sampai bisa memenuhi menjadi narasumber di acara ini ya, luar biasa. Nah makanya kita kali ini akan mengulik lebih jauh mengenai pengalaman dari Mas Rian dan Mas Hars. Oke. Nah setelah kita menyaksikan bersama profil dari Mas Rian dan Mas Hars, nah menarik sekali nih ya, menarik sekali. Mas Rian yang meniti karirnya menjadi barista di Starbucks ya, selama berapa tahun Mas? Iya, aku pertama kali jadi barista di Starbucks selama 8 tahun. Oke, boleh diceritakan gimana tuh awalnya bisa jatuh cinta dengan dunia kopi dan sampai saat ini? Oke, perjalanannya sih nggak di-expect sih kalau bisa dibilang ya. Jadi aku sendiri mungkin di awal-awalnya nggak suka minum kopi. Jadi bekerja sebagai barista di Starbucks itu waktu tahun 2011. 2011, baik. Jadi kalau bisa dibilang mungkin 10 tahun yang lalu lah ya ini. Pertama kali menjadi seorang barista part-time sambil kuliah. Terus akhirnya ya udah kecemplung di dunia kopi, belajar specialty, ikut kompetisi, dan akhirnya sekarang berkarir di industrinya. Nah, pada waktu tahun 2011 itu memang masih sangat jarang ya kedai-kedai kopi yang ada di Indonesia ya? Iya, jarang banget. Jadi memang ngomongin kedai kopi, ngomongin profesi barista, saat itu mungkin jarang orang yang tahu kalau misalkan barista itu adalah profesi untuk serving kopi, yang tahu soal kopi. Dulu itu ketika saya jadi barista, dibilangnya jadi pelayan dulu. Jadi belum banyak yang tahu kalau barista itu profesi untuk kita fokus di bidang yaitu namanya serving kopi dan tahu soal kopi. Nah, padahal sebenarnya itulah kuncinya ya, menjadi barista tuh nggak bisa sembarangan. Karena seni ya, gimana caranya untuk meracik kopi menjadi nikmat banget untuk dinikmati. Nah, lalu sekarang, nah tadi pertanyaan pertama nih, sekarang lagi ngerjain proyek apa nih sekarang? Oke, kalau sekarang aku sendiri masih di industri kopi tentunya ya. Lebih banyak sekarang lagi ngurusin mengkonsultani coffee shop yang mau set up. Gitu. Jadi membantu lah ibaratnya dari expertise yang aku punya dan experience yang aku punya, aku coba untuk helping other people yang mau establishing coffee shop dari segi mungkin coffee, dari segi mungkin standard operational procedure sampai akhirnya set up coffee shopnya.
itu aku lagi bergarap di situ. Wah, menarik sekali ya. Ini peluang bisnis yang luar biasa. Nah, buat kalian ya, para pecinta kopi, kalian kalau ingin memulai bisnis atau mau konsultasi lebih untuk mendevelop bagaimana bisnis kopi di Indonesia, bisa langsung konsultasi ke Mas Rian ini. Boleh Ya. kalau mau. Kontak Oke. aja, jadi promosi. Boleh. Nah, ini kemudian selanjutnya Mas Hars. Ini menarik sekali ya. Kalau saya lihat dari CV-nya, itu ternyata Mas Hars itu sempat background pendidikannya adalah mempelajari untuk teknik ya. Teknik lebih kepada Bachelor of Engineering. Yes. Nah, itu gimana ceritanya? Langsung akhirnya jatuh cinta sama kopi dan kecemplung ke dunia kopi. Jadi waktu itu aku kuliah pas lagi di Australia. Australia, oke. Australia memang kan kita tahu lah sebuah movement specialty coffee itu di dunia itu banyak dimulai di Australia gitu. Jadi, Betul. Australia di mana kalau boleh tahu? Brisbane. Brisbane. Yes. Oke. Jadi waktu itu aku selesai dulu tahun 2010. 2010. Nah itu udah mulai kerja, baru bisa punya uang lebih buat ngopi-ngopi gitu. Asik. Tapi awalnya itu gara-gara ke rumah temen, terus di temen itu dia udah punya mesin kopi, terus aku baru tahu ternyata bikin kopi itu bisa bikin kembang-kembang ya gitu. Dimotif ya. Latte Itu seni art art bener, banget ya. Jadi mulai bener-bener dari lihat latte art tuh wah menarik ya gitu. Oke. Terus aku emang dari dasarnya kan juga di kecil tuh diajarin nggak boleh buang-buang kan. Jadi Oke. dari lihat latte art dibikinin ya udahlah minum lah. Diminum ya? Diminum. Itu ada ini nggak kelinci percobaannya gitu? Atau diminum semua? Kembung nanti perutnya kan? Diminum. Aku Diminum. minum terus setelah minum itu menarik gitu pertama dari latte art terus aku mulai sering ke kafe-kafe nyobain gitu kan beberapa tempat loh. Aku mulai sadar dong kopi kok rasanya beda-beda ya setiap tempat Oke. ya. Mulai nanya, oh ini kok beda ya gitu. Kenapa apa yang beda sih? Nah, dari sana baru mulai cuma sebagai coffee enthusiast ya akhirnya beli mesin sendiri, ngumpul duit beli mesin sendiri, terus di rumah bikin-bikin. Oke. Ya mulai dari sana sih. Nah, ini menarik sekali ya. Tadi sejarahnya adalah mulai dari Australia. Iya. Nah, kebetulan saya juga mempunyai background pernah tinggal di sana. Jadi memang benar ya. Maksudnya ini saya pengen tanya, kebiasaan orang-orang di Australia minum kopi itu udah kayak ini ya, rutin ya? Iya. Dan lebih ke apa tuh? Wah, Lebih ke latte-nya atau lebih ke espressonya mungkin? Kayaknya di sana itu udah menjadi kebutuhan primer ya. Jadi maksudnya orang itu ada coffee break. Exactly, benar. Kalau ya coffee break itu kalau di Indonesia jarang kita ngomong yang sorry ya di Indonesia ngomong sebat. Tapi kalau di sana itu ngomongnya coffee break. Mereka actually go on the break buat minum coffee. Iya benar Ya. banget. Nah ini sedikit yang membedakan dengan Indonesia ya Mas Rian. Kalau coffee break di Indonesia tuh biasanya disediakan cemilan gitu kan, ada gorengan dengan teman-temannya. Tapi kalau di luar negeri namanya coffee break itu benar-benar they use their time untuk ngantri gitu kan Betul. di cafe coffee untuk menikmati Iya. Satu espresso cup of coffee. dan itu memang luar biasa, memang Dan benar. antreannya panjang banget. Benar banget. Antreannya panjang banget. Nah. Take away coffee itu antreannya panjang. Nah, itu dia. Oke, ini menarik sekali ya, namanya pengalaman dari awal jatuh cinta, akhirnya menggeluti dunia Yeah. kopi sampai sekarang. Nah, ini sedikit pertanyaan juga yang menjadi pertanyaan dari banyak orang ya. Banyak yang bilang bahwa kopi itu berbahaya untuk kesehatan, ya, menimbulkan masalah lambung lah, asam lambung atau Yeah. seperti apa. Saya pengen tahu, ada nggak sih tips atau mungkin menurut Mas Rian dan Mas Hars ini kopi itu bahaya nggak sih? Terus gimana cara menikmati kopi supaya tetap nikmat dan nggak menyebabkan sakit? Ya. Gimana tuh? Oke, ya mungkin ini juga sering aku dapetin ya kalau misalnya ketemu teman atau mungkin ketemu keluarga yang sering nanya minum kopi emangnya nggak bikin jadi sakit mah atau lambung gitu. Sebenarnya sih menurutku balik lagi karena mungkin toleransi kafein setiap orang kan beda-beda. Tentunya si kopi ini ada yang namanya kafein yang mungkin jadi stimulan yang efeknya ke orang lain tuh bisa beda-beda gitu. Cuman kalau misalkan kita ngomongin data saintifik, untuk kita per day konsumsi kafein itu sebenarnya ada limitnya, yaitu sekitar 400 mg. Kalau misalkan di convert ke cup coffee, biasanya mungkin itu maksimum mungkin 3-5 cup. Tapi kalau mungkin aku sama Harrison mungkin ini sebagai barista ya dulu ya mungkin bisa minum sampai 6-10 cup kopi sehari gitu maksudnya ya kan, apalagi kita harus ngetes, apalagi waktu kompetisi. Cuman mungkin buat teman-teman yang pengen, aduh saya kalau ngopi per hari berapa ya?
palingan mungkin 3 sampai 5 cups itu maksimum udah oke gitu per hari. Dan kalau dibilang apakah efeknya negatif ke kesehatan, malahan kalau mungkin teman-teman sering nge-search atau baca artikel mengenai kopi, ternyata banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya ternyata kopi itu untuk tubuh kita sendiri gitu loh. Cuman balik lagi, mungkin sesuatu yang berlebihan pasti efeknya jadinya nggak baik gitu. Jadi konsumsinya biasanya ya secukupnya lah kopi. Maksimal 5 cup ya teman-teman ya, jangan lebih. Kecuali memang untuk para barista ini yang memang perlu ngicipin terus gitu, mana yang paling mantep lah. Nah kalau Mas Hasingin gimana? Kalau menurut aku sebenarnya yang bikin efek dari kopi sendiri itu yang sebenarnya paling berpengaruh sama kita tuh sebenarnya ada 2, yaitu caffeic acid sama chlorogenic acid. Dan sebenarnya secara pH kopi itu sebenarnya 6,5, which is sebenarnya hampir neutral kayak air gitu loh. Jadi sebenarnya menurut aku harusnya tidak berpengaruh. Cuma ada beberapa orang memang punya kondisi yang lebih sensitif mungkin ya. Nggak bisa. Dan itu kebanyakan hanya sedikit presentasi. Kebanyakan adalah sebenarnya lebih karena kerasa asamnya kayaknya sih ya. Nggak biasa gitu. Jadi harusnya tidak bermasalah karena itu aku bilang air 7 dan ini tuh perbandingannya cuma gitu. sedikit Ya, gitu ya. Jadi seharusnya tidak berpengaruh banyak. Cuma memang ada beberapa orang yang punya kondisi yang tidak bisa. Itu aku tahu. Jadi memang ada beberapa orang yang kondisi dalam tubuhnya itu memang tidak bisa. Tidak bisa menerima Tidak bisa. Bukan asam cuma ya, kopi tingkat doang, keasaman. tapi teh juga. Jadi karena ada kafein juga ya. Kafein itu juga. ya. Jadi yang tadi aku bilang sebenarnya caffeic dan chlorogenic acid yang bikin diuretic acidnya itu agak di dalam tubuh kita agak jadi memicu itulah, jadi sering ke toilet atau apa. Tapi itu tuh bukan hal yang mengerikan fatal, ya, atau fatal gitu. Nah, paling kayak tadi kayak Rian bilang kayak aku sama dia pertama kali kita minum kopi juga pasti kesetok terus karena sakit perut. Betul. And that's normal. Jadi lama-lama memancing gitu ya, memancing untuk ke toilet. Tapi memang benar sekali ya, ini pendapat dari Mas Rian dan Mas Hars. Saya kebetulan juga pernah kena penyakit asam lambung. Tapi itu teman-teman, makanya Mai kamu tuh jangan kopi gini gitu kan. Padahal dokternya sendiri nih, dokter internis bilang nggak ada masalah sama kopi. Karena problemnya tuh bukan kopi. Kenapa yang menyebabkan asam lambung naik gitu? Itu problemnya adalah satu pikiran, kedua karena telat makan. Nah, iya kan? Karena telat makan makanya asam lambung naik. Nah, gimana caranya untuk supaya minum kopi tetap aman? Nah, si dokter ini, bener banget. Makan dulu guys, jangan lupa kalian harus makan dulu. Kalian baru minum kopi. Kopi, bener banget. Tapi ya itulah ya, kayak kita harus meluruskan lah pandangan di masyarakat ya. Jangan takut sama kopi karena kopi itu bukan hal untuk ditakuti, tapi adalah untuk hal yang dicintai. Oke. Nah, sebagai seorang profesional dalam industri kopi yang mencintai kopi asal Indonesia, boleh nggak diceritain nih seperti apa rutinitas ngopi mas-mas nih sekalian nih, dan paling suka nyeduh kopi dari daerah mana? Tekniknya gimana? Ya, favoritnya apa nih? Ceritain nih, di-share. Kalau rutinitas aku sendiri waktu mungkin rutinitasnya berbeda ya, mungkin pada saat kita kemarin tuh sempat PSBB, PPKM lah, jadi kebanyakan waktu aku habiskan di rumah WFH. Iya. Nah, semasa WFH bukannya berkurang konsumsi kopi, malah nambah kalau aku nih jadinya. Kenapa? Karena jadinya nyetok di rumah, biasanya nyetok roasted beans, terus juga karena emang udah ada alat manual brew di rumah. Biasanya rutinitas itu pagi, udah pasti aku nyeduh kopi untuk memulai hari. Terus biasanya kalau lagi udah WFH, udah ngerjain kerjaan, siang hari biasanya pasti ngopi lagi. Yang kedua ya? Juga ngopi lagi biasanya. Jadi kemungkinan tuh 3-4 cup lah biasanya aku ngopi di rumah ya. Jadi ya itu tadi karena WFH, terus kerja dari rumah, malah konsumsi kopinya bertambah. Terus kalau alat favorit yang biasanya aku pakai di rumah itu biasanya sehari-hari aku pakai V60 sih untuk nyeduh gitu. Jadi yang simple, mudah, yang memang biasanya aku pakai. Dan untuk kopi favorit karena
banyak konsumsinya. Kadang-kadang aku suka nyetok dari originnya cukup banyak lah, cukup variatif gitu. Yang paling favorit apa nih dari daerah? Oke, kalau misalkan favorit masih Indonesia kah? Masih atau? dong. Oke, bagus dong. Kalau favorit aku masih kopi dari Jawa Barat, biasanya natural process, benda aroma manis gitu. Jadi itu biasanya cocok kalau aku untuk siang hari atau sore lah, untuk menyeduh kopi tersebut biar fresh lagi, biar recharge lagi. Karakter kopinya yang fruity, terus juga kompleks, terus juga yang nyegerin. Biasanya aku seduh di siang atau sore. Nah itu jadi salah satu kopi favorit sih. Oke, gitu. Jadi buat para fans Mas Rian, jadi udah tahu ya favorit kopinya apa. Nah kalau Mas Hars gimana nih? Apa nih kopi favoritnya dari daerah mana? Lalu metode untuk menyeduhnya gimana? Kalau kopi aku favorit, sekarang aku lagi suka banget kopi dari Flores. Indonesia Timur. Kalau dia dari Indonesia Barat, kalau aku suka yang dari Timur. Okay. Karena ciri rasanya bagaimana? Bisa dijelaskan? Flores ini up and coming sekarang nih lagi. Kalau Sunda Harum Manis tuh klasik ya. Klasik banget. Gue juga salah satu yang bikin pertama kali aku jatuh cinta sama kopi ya. Actually pertama kali cobain kopi Indonesia, kan kebanyakan di Australia dulu jarang kopi Indonesia. Iya. Nah jadi waktu sampai ke sini, pertama kopi yang bikin aku benar-benar wow di Indonesia itu Sunda Harum Manis juga. Kalau itu udah klasik lah itu. Klasik ya, udah ya dari awal aku juga sama mungkin sama Harrison pertama kali cobain itu juga. Cuman Flores seru juga nah, sih. Flores ini up and coming ya, baru akhir-akhir ini. Jadi Flores ini dulu itu lebih banyak memproduksi Robusta. Ya, dan Flores Arabicanya ada, cuma mungkin karena di overlook ya, jarang dilihat. Nah, sekarang ini ada satu prosesor yang mendedikasikan untuk kopi untuk dan secara meticulous processingnya mengakibatkan yang dulu kita nggak pernah tahu ini ternyata nih wow banget gitu ya rasanya gitu. Ada strawberry, gue suka naturalnya. Ada strawberry-nya, ada guava. Lebih ke fruity ya berarti ya. Untuk... Jadi dan lucunya setiap daerah itu punya khas rasa yang berbeda-beda. Dari desa berbeda desa aja rasanya bisa berbeda. Baik, itu Flores ya. Tapi memang luar biasa ini kopi Flores lagi booming ya, lagi dikembangkan lah ibaratnya ya. Karena berbagai rasa buah-buahan yang mungkin lebih light ya. Ya nggak? Lebih light, lebih seger gitu kan. Nah, jadi ya memang itu kita harus berbangga diri karena Indonesia adalah penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Itu luar biasa. Karena kalau kalian ngopi di luar negeri, tunggu dulu, jangan bangga dulu. Indonesia tuh kopinya tuh banyak banget diekspor ke luar negeri. Dan itu kalau udah sampai ke luar negeri, kalian ngopi tuh mahal banget guys. Jadi ya udahlah ngopi di Indonesia aja, udah banyak yang enak nih. Nah, menurut kalian nih, gimana potensi industri kopi di Indonesia dalam menggerakkan roda ekonomi dan UMKM? Coba. Boleh dulu ya. Boleh, Mas Rian dulu. Oke, ngomongin industri kopi dan UMKM, bagi aku itu berkembang sangat pesat saat ini. Kalau ngomongin coffee shop aja, mungkin perkembangannya jauh banget. Di 2016 itu, kalau nggak salah mungkin dari data cuma ada 1.000 coffee shop. Setelah bertambah 3 tahun, nambah 3 kali lipat, ternyata hampir 3.000 coffee shop sekarang yang ada di seluruh Indonesia. Even itu bukan hanya independent coffee shop yang specialty coffee, tapi juga retail coffee shop itu udah banyak banget gitu. Dan bahkan kopi-kopi tradisional ya, ibaratnya kayak warung angkringan pinggir jalan itu kan banyak sekali ya. Gitu. Jadi bagiku potensinya sangat besar sekali dan industri ini bisa menggerakkan roda ekonomi karena trennya sendiri bukan hanya coffee shopnya juga yang banyak, tapi orang-orangnya juga mulai terbiasa untuk nongkrong tuh sekarang coffee shop, kerja tuh sekarang coffee shop, ketemu temen di coffee shop, ya, meeting di coffee shop gitu. Jadi ya kalau dibilang industri kopi ini gimana ke UMKM, bagiku ya kita lihat aja ternyata coffee shop makin banyak sekarang ini dan semakin banyak pilihannya buat kita konsumen untuk memilih mau ngopi di mana. Mau ngopi di mana? Gitu. Benar banget. Berarti memang luar biasa ya istilahnya potensinya ya untuk bisnis kopi di Indonesia. Kalau menurut Mas Hars sendiri gimana nih? Kalau menurut aku tadi aku sempat sharing-sharing juga sama Rian soal ini. Indonesia itu sebenarnya konsumsi kopinya itu per kapita itu sekitar 250 gram per minggu. Per minggu? Per kapita. Itu cukup banyak loh, 250. Oke, kita ngomong di tertinggi di dunia itu di Belanda.
itu sekitar 2 kilo Wow, per kapita per minggu. perbandingannya jauh ya. Ya, which 2 means kilo masih dan ada 250. 8 kali lipat atau sekitar cukup banyak lah gitu ya. 90% gap yang masih bisa Iya. kita raih lah. Betul. Dan Indonesia ini adalah negara berkembang gitu kan ya, developing countries. Dan data ini, coffee ini termasuk leisure drink. Kalau sekarang ini ya masih termasuk leisure drink, tapi itu menjadi primary needs di negara-negara seperti di Belanda gitu kan ya. Jadi maksudnya adalah semakin negara kita berkembang, semakin konsumsinya itu akan semakin naik, Meningkat. Coffee, tea, and milk, susu. 3 itu hal itu yang berjalan lurus berbanding dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi secara peluang kita masih banyak sekali peluang untuk negara kita berkembang dari segi coffee business gitu. Bisnis kopi. Kayak tadi Mas Rian bilang tuh sebenarnya memang kita udah bertumbuh banyak ya. Betul. Kita udah bertumbuh banyak ya, tapi masih bisa banyak banget yang masih potensi Benar, bersaing ya. dan tetap ini ya. Iya, Iya, itu benar banget ya teman-teman. Mungkin kalian pasti punya tempat ngopi favorit kan, tapi belum tentu juga itu cuma satu tempat favoritnya. Bisa jadi ada 5 atau di mana. Mungkin kan juga kalau kalian lagi traveling ke kota-kota lain yang di Indonesia, nemu banget. Misalnya mau ngopi gampang, tinggal selangkah. Kan ada itu ya pacar 5 langkah, kalau ini kopi tinggal selangkah udah nemu lagi warung kopi gitu kan ya. Nah, kita akan ngulik tentang millennials nih ya. Oke. Menurut kalian, apakah mungkin kita memanfaatkan fenomena millennials yang demam ngopi sebagai suatu momentum untuk mengangkat potensi kopi di Indonesia? Sementara nih ya, banyak juga sentimen yang beredar kalau kegemaran ngopi ini bagi millennials ini ya, sebagai penghambat milenials buat punya rumah sendiri. Nah, gimana tuh? Ibaratnya tuh jajan kopi terus Jajan sampai kopi ya. lupa Sampai beli lupa rumah. nabung ya. Ya, jadinya ya. Nah, gimana tuh Ngopi menurut terus. kalian? Mungkin Kalau- dari siapa dulu nih? Mau gantian? Aku dulu boleh. Oke. Selalu aku dulu pertama ya. Oke, kalau ngomongin millennials, serunya kopi ini adalah itu tadi. Mungkin dulu kita flashback mungkin 10-15 tahun ke belakang, kopi itu mungkin bukan minumannya anak muda. Kopi itu kalau aku dulu taunya adalah kopi itu minuman Bapak-bapak gitu ya. bapak-bapak bener ya, yang Atau kakek-kakek gitu. bapak-bapak yang pengen nggak ngantuk pokoknya. Oke. Minumnya kopi gitu loh. Biar nggak ngantuk, biar fresh lagi, seger lagi. Dan itu nggak relate dengan anak muda lah. Terus tapi sekarang ini akhirnya kopi malah lebih dikenal oleh yaitu mungkin millennials, anak-anak muda. Dan serunya lagi kalau dilihat dari data untuk consumption coffee consumption ya, hampir 35% itu dari rentan umur 18 sampai 24 tahun itu pasti ngopi setiap hari. Benar banget. Dan 42% dari umur 25 sampai 39 itu setiap hari juga ngopi. Jadi marketnya kelihatan nih ternyata yang ngopi sekarang ini malahan di rentan umur 18 sampai 30-an gitu lah ya. Ya maksudnya yang usia-usia produktif, usia memang harus ngantor, kerja, dan juga anak-anak muda. Ya bagi aku suatu hal yang baik sebenarnya untuk industrinya sendiri gitu. Berarti peminatnya makin banyak, itu balik lagi tadi mungkin konsumsinya jadi nanti bisa meningkat. Tapi kalau dibilang nanti jadi penyebab nggak bisa beli rumah, mungkin itu harus financial consultant mungkin jadinya ke sana, bukan gara-gara kopinya. Itu tadi. Iya juga sih, benar-benar. Dan bagi aku itu merupakan suatu impact yang baik sih untuk industrinya gitu ke depan. Berarti ya itu tadi peminatnya makin banyak, nggak cuma segmented aja. Oke. Nah, kalau pendapat Mas Has gimana nih tentang millennials yang hobi kopi sampai akhirnya sentimen bilang bahwa millennials nih boros banget nih ngopi terus setiap hari. Coba kalau dihitung ya, kalau by keuangan ya, manajemen keuangan dihitung, wah ternyata pengeluaran sebulan buat kopi doang gitu. Gimana nih Mas untuk menjawab sentimen negatif seperti itu tuh? Kalau aku pertama ya mungkin menurut aku ya, aku sendiri. Iya. Setiap aku tuh selalu ngomong kalau misalnya kita mau menikmati hidup, ya gimana caranya kita mencari tambahan lagi supaya kita bisa menikmati hidup. Jadi yang kita harus pikirin adalah gimana kita bisa lebih kreatif, bisa lebih produktif, sehingga kita mempunyai kehidupan yang
yang balance gitu, nggak cuma save gitu, tapi kita bisa menikmati hidup juga, tapi juga bisa ada cukup buat kebutuhan yang lain yang primernya gitu. Dan aku rasa harus nggak berarti juga duitnya kita dihabisin buat minum kopi semua ya, nggak juga lah, tapi gimana caranya kita, untuk earn some money from it gitu. Dan aku rasa di coffee shop itu mulai sejarahnya adalah coffee shop itu adalah tempat pertemuan orang-orang buat duduk lalu bertukar pikiran, lalu terjadilah sesuatu di sana. Dan itu sebenarnya terjadi di Konstantinopel. Itu adalah coffee shop pertama di dunia, di mana orang datang ke sana, orang di sana mengumpul, akhirnya membuat koneksi, berpikir, lalu adalah ide-ide dagangan baru. Jadi berawal dari kopi, menimbulkan ide-ide yang bisa bermanfaat, akhirnya bisnis itu ya. Jadi dan melalui kopi biasanya kita meeting, buat deal segala macam. Kalau dulu orang lebih senangnya ketemu itu sambil main golf ya untuk bisnis gitu ya. Kalau sekarang nggak perlu jauh-jauh ke lapangan golf, kalian cukup duduk ke warung kopi gitu kan, cafe coffee, untuk membicarakan bisnis apapun itu. Jadi lebih nikmat, tapi bener banget, saya setuju banget ya dengan pendapat dari Mas Rian dan Mas Hars, bahwa pada intinya millennials itu dituntut untuk lebih kreatif. Mereka boleh untuk minum kopi kapanpun, dimanapun, tapi dengan berkumpul bersama, bisa berdiskusi bersama, disitulah muncullah bibit-bibit ide untuk memulai bisnis kopi. Jadi jangan worry guys, kalian boleh kok spending banyak untuk kopi, tapi juga kalian harus memikirkan bagaimana mengembangkan hobi kalian menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti yang dilakukan oleh Mas Rian dan Mas Hars. Oke, sekarang bisa nggak Mas ceritakan sedikit tentang pengalaman kalian mewakili Indonesia di ajang kompetisi internasional? Apa sih motivasi terbesar buat ikut kompetisi tersebut? Lalu yang paling berkesan di mana? Silakan. Boleh. Wah, seru juga sih. Kalau ngomongin soal kompetisi, uniknya ya aku merepresent Indonesia 2016, Harrison tahun berikutnya 2017. Jadi hanya berbeda setahun Satu aja tahun ya? Iya. Waktu itu 2016 itu mungkin pertama kalinya Indonesia Brewers Cup itu ada di Indonesia, diselenggarakan lah. Waktu itu aku coba ikut dan memang mungkin bisa dibilang saat itu pun aku masih bekerja di Starbucks dan mencoba untuk mengikuti kompetisi di luar Starbucks. Motivasinya sebenarnya sih kalau bisa dibilang mencoba untuk mencari suatu hal yang baru yang mungkin bisa memotivasi kita lagi dalam berkarya di industri kopinya gitu. Men-challenge lah, ibaratnya men-challenge diri sendiri untuk menjalankan suatu hal yang mungkin sebelumnya kita belum coba. Tapi akhirnya ketika mencoba pertama kali dan akhirnya aku ikut setiap tahunnya, di mana akhirnya aku merasa bahwa kompetisi itu memberikan suatu pelajaran yang mungkin kita nggak dapat di kehidupan kita sehari-hari. Maksud aku nggak dapat adalah ketika mungkin join kompetisi, mungkin teman-teman yang ngelihat kita pada saat kompetisi cuma taunya pada saat kita di stage aja, cuma taunya pada saat kita presentasi, serving coffee, and that's it. Tapi di balik itu ternyata ada proses yang harus kita jalanin gitu, dari proses latihan, dari proses untuk kita setting konsep, dari proses kita untuk planning waktunya, semuanya gitu. Jadi itu membuatku merasa bahwa itu proses belajar aku untuk jadi person yang lebih baik lagi gitu. Itu sih motivasinya. Jadi kenapa ikut setiap tahunnya, proses belajar, tapi juga nggak naik bahwa ya memang aimingnya mau menjadi seorang juara lah. Karena balik lagi kalau misalnya kita ikut suatu hal tapi mungkin nggak ada tujuan dan goals yang kita raih, kadang-kadang kita bingung mau ngapain gitu. Terus ngomongin soal momen seru sebenarnya adalah yaitu tadi mungkin pada saat aku 2016 terus represent Indonesia di World Brewers Cup di Dublin waktu itu Irlandia. Itu jadi momen yang gak terlupakan karena nggak kebayang sebelumnya bisa mewakili negara sendiri untuk berkompetisi di ajang internasional, nggak ngebawa bendera apapun tapi bendera Indonesia yang kita bawa. Gitu. Kalau boleh tahu waktu itu ada berapa orang tuh yang ikut dari Indonesia nih? Sebenarnya sih jadi per cabang ya, kita ngomongnya cabang olahraganya gitu, cabang olahraga. Kalau misalkan kita Olimpiade kan ada cabang olahraganya. Nah, aku sama Harrison itu ikut yang Brewers gitu, manual brew.
Nah ya perwakilannya hanya satu di cabang itu gitu. Jadi satu negara itu satu barista, which is champion dari negaranya. Itu tahun 2016. 2016. Nah, waktu itu Indonesia ini ya, maksudnya bisa ikut ya. Ada berapa negara Mas yang ikut waktu itu? Waktu banyak nggak? itu Dari kalau Asia nggak deh, salah- kalau ingat-ingat dari Asia selain Indonesia. Kalau ada Asia lagi? sendiri, Asia Tenggara ya, spesifiknya Singapura ada, Malaysia ada, Filipina ada, terus lumayan banyak sih kalau Lumayan dibilang banyak ya? seluruh partisipannya kalau nggak salah waktu itu kurang lebih 40-an lebih. Oke. eh, negara dari seluruh dunia ya. gitu. Luar biasa, boleh bangga ya Indonesia ya ikutan di ajang internasional. Lalu gimana kalau dari Mas Hars pengalamannya, motivasinya, dan yang paling berkesan nih waktu ikut kompetisi yang mana nih? Waktu aku sih pertama kali, aku ingat sekali, waktu itu aku belum mulai buka ya coffee shop. Waktu itu aku karena temen ikut tanding, itu di Alam Sutra, aku ingat tuh tahun 2000, mungkin tahun yang Sama sama ya. ya, tahun 2016 deh ya. 2016. Aku kesana cuma buat main, cuma kayak apa sih competition itu? Pengen tahu aja. Pengen tahu ya. Soalnya aku dari dulu emang orangnya Kepo, suka ya. ikut-ikut Belajar kompetisi. hal baru juga kan Suka ikut jadinya. kompetisi kayak basket, sepak bola, semuanya saya ikutin lah gitu. Atletis nih, sehat Nah, nih. terus Oke. yang mas ini apa sih nih, mau kopi apa sih mau kayak di apa sih mau di kompetisi gitu, datang lihat, wih seru juga ya. Nah itu masih belum buka tuh 2016 tuh, aku masih belum buka coffee shop sendiri. Nah setelah saya lihat itu aku bilang, wah pengen nih suatu saat nih ikut aja gitu untuk Pengen experience. nyobain, oke. Terus pertama kali pas masuk ikut, wah kayak gue join apa ini benar-benar susah bener, mau bikin kopi aja. Kelihatan sederhana, tapi ternyata ribet gitu ya. Gila. Tapi emang dari dasarnya aku juga lumayan perfeksionis ya. Jadi mau nggak mau ya Bener-bener menekuni ya, gitu jadi ya. dibuat Gitu sebaik aja. mungkin lah gitu loh. Dan nggak pernah kepikiran juara, jujur aja nggak pernah kepikiran juara juga. Ya ngikut aja gitu. Targetnya itu selalu ya udahlah kayak masuk Ya, final lah, ah. main besar aja gitu udah cukup lah gitu. Ya, pernah main-main itu. Jadi waktu nggak ada nothing tulus, nothing keren tulus. loh, Ya, jadi semangatnya. kayak dan seperti yang Rian ngomong tadi, waktu kita prep itu bukan cuma kopinya doang sih yang kita dapat sih, karena kopi itu cuma sebagian kecil daripada kompetisinya, tapi gimana kita caranya bekerja bersama dengan tim, bekerja dengan tim. terus juga gimana kita persiapannya, sebuah mental Menyiapkan kita, konsepnya tadi ya. betul, ya mental kita dipersiapkan, lalu mental juaranya dipersiapkan, lalu itu menjadi sebuah standar barista tuh harusnya serve customer tuh seperti apa sih gitu. Nah jadi buat aku itu sebuah hal menarik yang saya pelajarin gitu. Jadi selain dari bikin kopinya, tentang kopi tadi, apa yang datang bersama dengan belakang-belakang ini yang sebenarnya lebih menarik buat aku. Jadi aku suka untuk barista aku sendiri dan teman-teman yang mau join, ayo join gitu loh. Kenapa? Karena kita nggak juara nggak apa-apa. Yang penting udah memberikan terbaik, betul. udah memberikan yang terbaik, itu kamu udah juara karena you become champion of yourself. Gitu. Menurut aku. Nah, pengalaman waktu aku ke dunia itu, motivasi aku apa? Setelah aku juara udah beda lagi. Waktu aku ke dunia itu, aku cuma mikir sekali gitu. Gua wakilin Indonesia dan aku cuma punya kesempatan sekali. Dan sekali itu 10 menit loh. Betul. Hanya 10 menit? Cuma 10 menit. Wow. Perjalanan Oke. itu dari Indonesia ke Hungaria itu Nah, itu udah berapa jam Budapest sendiri kan? udah berapa jam. Persiapannya udah berapa jam. Betul. Lalu kopinya yang disiapkan udah berapa banyak gitu loh. Tapi aku membawa bendera Indonesia dan cuma 10 menit. Dan cuma ada satu kali kesempatan. So you gave the best Yes. in 10 minutes gitu ya? Jadi kayak 10 minutes itu aku ngerasa udah kayak lagi nggak di sini. Betul. I'm not here gitu. Gue kayak udah di Oke. post, kayak Kayak udah semua di otomatis postes gitu aja. ya. Dan menurut aku itu sebuah pengalaman yang kebanggaan tersendiri. Aku suka, kan aku penggemar sport juga ya. Jadi melihat seorang atlet mewakili sebuah negara itu menurut aku itu Rasa di dadanya itu loh ya, Jadi kayak semangatnya. dalam hati aku kayak wah, tahun Rian itu tahun pertama Indonesia mewakili. Oke, jadi Nah. memang di 2016 itu Iya, pertama pertama kali kali Indonesia Indonesia ikut. terjun ke ajang internasional Iya, gitu iya. ya? Oke, Kalau di tahun aku tuh udah tahun kedua, dan tahun aku kayak ada sekitar 50-an Ya, orang. lebih banyak. lebih banyak. Ya, 55 gitu kalau nggak salah. Oke. Iya. Nah, yang paling berkesan? Paling berkesan itu jujur paling berkesan itu aku bisa
kayak tadi tuh bisa di sana 10 menit mewakili Indonesia dan hasilnya itu juga di luar dugaan aku gitu karena aku nggak pernah bayangin bisa di 7 besar gitu. Itu 40 negara. Oh, 50 negara yang ikut dan 10 besar ya jadinya. Ya 7 besar. Ya, 7 besar. Dan aku nggak nyangka karena selama aku di sana aku juga nggak memikirkan bisa ke situ karena waktu lagi aku presentasi pun ada sedikit kesalahan teknis. Jadi aku pikir ya udahlah. Ibaratnya tadi ya nothing tulus tapi ternyata ya tetap nilainya bagus, 7 besar mewakili Indonesia keren banget. Tapi itu per tahun ya. Biasanya di bulan apa tuh Setiap ini? tahun. Setiap tahun. Beda-beda ya. Mereka Dan negaranya ganti-ganti kah atau ganti-ganti pindah-pindah. Ganti-ganti. Kalau tahun ini di mana? Tahun ini kemarin di Milan. Di Milan. Di Milan. Di Milan. Oke, Indonesia kapan ya untuk menyelenggarakan itu? Oh, ya. Semoga. Kita juga semua berharap ya. Kita berharap. Nanti saya ikut nonton gitu kan ya. Kita menyelenggarakan itu. Nonton yang lokal dulu aja. Nah, benar-benar. Nanti ajak-ajak ya undangannya ya. Oke. Nah, di ajang internasional tadi yang sudah di-share sama Mas Rian dan Mas Hars, umumnya gimana sih tanggapan audiens terhadap kopi asal Indonesia? Apakah menurut kalian kopi Indonesia itu bisa bersaing dengan kopi asal Amerika Latin seperti kopi Geisha dari Panama atau kopi Bourbon dari El Salvador? Kalian gimana? Saya lagi. Mungkin aku mau share pengalaman experience aku waktu aku ngebantuin dua kopi yang Cipete ini. Aku sempat helping them untuk establish di Washington DC. Gitu. Jadi kalau ngomongin apa ibaratnya mampu bersaing nggak sih orang luar sana dengan kopi Indonesia. Nah itu aku benar-benar mendapatkan experience tersebut karena pada saat aku di sana di Washington DC ketika kita udah buka kopi-kopi yang kita serving semuanya kopi Indonesia. Kopi Indonesia. Dan reaction dari orang-orang yang datang dan mencoba itu mereka sungguh-sungguh appreciate. Maksudnya appreciate adalah ketika mereka coba, mereka seneng, happy bahwa ternyata ada kopi Indonesia yang maksudnya memang dari sisi flavor dan juga dari sisi apa yang mereka taste itu enak. Nikmat ya, betul. Cocok gitu ya. Betul, karena ketika mungkin aku ke sana dan research market, banyak kopi Indonesia, cuman biasanya dibikin espresso blend. Espresso blend. Dan pada saat aku serving di Washington DC dan di dua kopi itu, kita coba fokus di single origin, lalu kita serving as manual brew. Malahan banyak jadinya akhirnya nanya soal kopi Indonesia, nanya soal originnya dari mana. Mereka jadi tahu ternyata Indonesia itu banyak daerah penghasil kopinya gitu loh, nggak cuma Sumatera, nggak cuma Gayo misalkan, waktu itu kita sempat ada Bali, waktu itu sempat kita ada Jawa Barat, kita sempat ada Kerinci. Jadi mereka jadi happy untuk datang dan dapat informasi dan juga men-tasting kopi-kopi yang kita serving di sana. Dan kalau bisa bersaing, bisa banget gitu. Tentunya dengan data sendiri kita banyak banget ekspor kopi dari Indonesia untuk keluar negeri sendiri dan ada peminatnya di sana. Mantep tuh ya, keren, bangga sama Indonesia. Kalau Mas Hars gimana nih? Kalau menurut aku ya tadi Rian bilang, sebenarnya kopi Indonesia itu di luar itu persepsi kopi Indonesia adalah yang earthy, bodinya berat. Oke, itu nah, menurut mereka ya, itu kayaknya tuh memang, wah kalau misalnya mau cari kopi yang bodinya berat, yang earthy, yang herbal, itu Indonesia banget. Gitu. Jadi Indonesia gitu dulu. Dan memang nggak dipungkiri banyak kopi yang diekspor itu dulu memang kualitasnya seperti itu gitu loh. Nah, dan aku sebenarnya sangat balik lagi ke kompetisi. Aku sebenarnya mau komplimen SCAI yang akhirnya bikin kompetisi itu dan mereka mewajibkan untuk regional stage. Jadi ada regional barat, Indonesia Barat sama timur. Jadi dibagi dua, barat dan timur. Dan di regional itu mereka mewajibkan semua kompetitor untuk menggunakan kopi Indonesia. Nah, jadi karena diwajibkan menggunakan kopi Indonesia, otomatis barista ini berlomba-lomba gitu, melakukan interaksi dengan si petani. Petani. Nah, dengan hal itu petani juga makin termotivasi nih, wah
kopinya aku mau dipresentasikan nih gitu. Dan mereka menjadi menaruh sebuah, ini menjadi ajang marketing buat mereka, ajang marketing buat mereka supaya bisa meningkatkan kualitas dari kopinya. Nah, semakin lama, dari itu dimulai dari tahun 2017. Yes. 2018. sorry, yes. Dimulai dari tahun 2018 dan cuma butuh 3 tahun. Sekarang Coffee Indonesia sudah dibawa oleh Michael Jasin di dunia dan menjadi peringkat 7 dunia. Di World Barista World Championship Barista tahun ini Championship. di Milan. Wow, keren. Dan Itu dalam pakai waktu- kopi apa tuh yang dipakai itu? Flores. Flores. Ya. Keren. Dalam waktu 3 tahun. 4 tahun. 18, 19, 2020, 2021. Iya. yang 4 tahun. Iya. Dan bisa nggak? Bisa banget. Sekarang kembali lagi ke seberapa dan menurut aku ajang kompetisi ini untuk tetap menggunakan Coffee Indonesia itu harus, karena di sanalah kreativitas, dedikasi, ajang marketing dari setiap coffee ini bisa meningkat. Dan tahun ini adalah tahun pertama untuk COE ya? Yes, COE Indonesia. COE itu Cup of Excellence. Cup of Excellence. Excellence. Jadi selama itu Cup ada of COE Excellence. Panama, negara COE beberapa lah. Ethiopia. Dan itu mereka setiap kali mengirimkan kopi buat di cupping lalu di skor. di skor. Nah, Oke. pemenangnya adalah siapa? Nah, jadi ntar ada peringkat 1 sampai 10, ada peringkat berapa. Nah, itu juga meningkatkan memberikan motivasi kepada petani supaya mereka bisa meningkatkan kualitas. betul, Karena memproduksi bukan cuma kopi. kualitas doang, kalau mereka naik, mereka bisa sampai ke tahap tertentu, harganya juga akan naik. Betul. Karena ibaratnya nanam di mana itu rasanya beda gitu. Bahkan teknik bertanamnya juga mempengaruhi rasa gitu kan. Tanam dan proses. Proses. Ya. Nah, Dan menurut aku kembali kalau ditanya bisa nggak? Bisa banget Indonesia bersaing. mantap lah ya, tetap maju kopi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat berita terbaru nih ya, Mas, kita tentunya pernah dengar adanya krisis produksi kopi di hulu, Ya. ya kan? Dimulai dari serangan embun beku di Brasil sampai tingginya curah hujan di Sumatera yang mengakibatkan menurunnya kualitas hasil panen. Nah, itu sedih banget ya. Jadi ibaratnya penghasilan kopi itu jadi turun gitu kan ya. Menurut kalian, bagaimana hal tersebut akan berdampak pada bisnis kopi dan kebiasaan kopi di masyarakat Indonesia? Jadi kalau saya memberi gambaran tuh krisis biji kopi seperti itu. Nah, gimana tuh? Oke, kalau ngomongin soal yang tadi mungkin disebutkan, memang ini baru aja terjadi sebenarnya. Kayak suhu ekstrim yang terjadi di Brazil itu jadi tanaman kopi membeku. Efeknya itu mungkin terjadinya kenaikan harga kopi tentunya, karena Brazil sendiri merupakan salah satu produsen kopi terbesar gitu. Dan itu ternyata sempat terjadi di tahun 94. Jadi kalau kita flashback lagi, sebenarnya itu kejadian alam yang sempat terjadi juga dan dialami juga, dan akhirnya efeknya kemana sih? Mungkin bukan berarti jadi kualitas, tapi kan karena udah beku ya, akhirnya mereka tidak bisa memproduksi kopi. Akhirnya jumlah panennya yang mungkin akan berkurang dari yang sebelumnya. Efeknya lagi kemana? Karena supply and demand lagi. Harganya naik. Demand-nya banyak, tapi supply-nya berkurang. Iya. Ya akhirnya yang terjadi di market nanti, ya harga kopi akan naik gitu. Sempat waktu di tahun 94 itu ternyata harga kopi hampir naik sekitar $4 per LB. Gitu. Dan sekarang sendiri sudah mulai, karena mungkin supply-nya yang jadinya menurun, akhirnya harga kopi naik. Efeknya kemana ya? Akhirnya mungkin ke bisnis kopi di hilir gitu kan. Gimana akhirnya mereka harus berputar otak lagi nih ketika mungkin mau beli kopi, mau beli green bean, ternyata price-nya nggak sama dengan yang tahun lalu gitu. Paling sih efeknya akhirnya ke sana, bahwa supply and demand-nya jadi berubah nih. Tingkat supply-nya menurun, tapi demand-nya tetap sama. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Hars gimana? Karena stok biji kopi di dunia menurun, apakah kita harus mengurangi kopi? Jangan ya. Nah, gimana tuh Mas? Sulit. Sulit ya, benar. Sulit. Karena kalau aku kan sekarang bisnisnya roasting coffee ya. Mungkin ya mau nggak mau kalau kita harus kita sih sebenarnya banyak support kafe-kafe gitu kan. Jadi green bean udah pasti naik harganya. Cuma mungkin ya aku
kita sebagai roaster harus pinter-pinter lah. Mungkin harus mengubah sedikit komposisi supaya costnya masih masuk, lalu tidak membebani dari kafe, lalu tidak membebani customer juga sih. Itu aja sih ya. Baiklah, jadi buat kalian pecinta kopi tetap ini ya, jangan putus asa, nunggu aja. Semoga krisis segera berlalu ya guys. Nah, di masa pandemi ini banyak kegiatan usaha yang sulit bertahan ya. Bisa ceritakan sedikit gimana kiatnya agar usaha kopi di era pandemi ya bisa tetap bertahan. Karena banyak orang yang WFH nih ceritanya ya. Oke. Mungkin tapi kalau misalnya di compare dengan awal-awal kita terkena pandemi, keadaan sekarang mungkin lebih baik. Kita lihat bahwa roda ekonomi udah mulai berjalan, orang-orang udah mulai bisa beraktivitas di luar rumah, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat juga. Mungkin masa sulitnya teman-teman di industri kopi udah sempat lewatin pada saat awal-awal itu yang sangat-sangat berat sekali gitu loh. Dan bagiku proses kemarin itu mungkin memberikan pelajaran buat kita di industri kopi bahwa bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keadaan, beradaptasi dan melihat peluang itu tadi. Karena bagiku banyak juga dari teman-teman di industri kopi ketika masa pandemi ini mereka bisa beradaptasi dan melihat peluang dan akhirnya malah bisa bertahan dan gaining dari itu. Itu mungkin kita sempat lihat tren botolan saat itu dan akhirnya juga mungkin shifting dari yang mungkin datang ke coffee shop bisa nyeduh di rumah gitu. Jadi bagiku kiatnya adalah kita yang berbisnis di industri kopi ini harus pintar-pintar untuk membaca situasi, beradaptasi, lalu merubah strategi untuk bisa tetap bertahan di masa seperti ini. Oke, menarik sekali. Kalau Mas Hars, gimana? Aku gimana biar bisnisnya tetap jalan gitu. Kalau aku kan dari segi roastery ya. Jadi kalau buat aku supaya aku bisa jalan, si kafe juga harus bisa jalan. Nah, gimana caranya? Aku selalu berpikir, gimana caranya aku supaya bisa mensupport kafe untuk nurunin cost mereka, biar bisa sama-sama hidup gitu. Saya hidup, roastery bisa hidup, kafe juga hidup. Jadi kalau dari saya waktu itu tanpa harus diminta, saya langsung turunin kasih diskon. Lalu saya suka kasih beberapa sampel masih biar mereka bisa bisa dulu di kafe buat kasih customernya secara free gitu. Nah, jadi hal-hal apa aja sih yang bisa saya lakukan tapi tetap tidak membengkakkan terlalu besar, tapi saya bisa menurunkan cost, memberikan insentif lah buat klien-klien saya supaya mereka bisa terus melanjutkan bisnisnya ya. Jadi dengan diskon untuk biaya namanya roastery tadi. Lalu suka tukar pikiran juga sama mereka. Gimana bisnisnya? Mungkin bisa ngelakuin ini, ngelakuin itu. Gitu. Jadi kasih masukan aja sih. Oke. Nah, ini saya mau cerita sedikit ya. Di lingkungan Kementerian Keuangan itu kita punya komunitas ngopi, namanya Ngopi di Baskom. Nah, banyak banget nih ya penggemar kopi yang dia tuh suka ngebrew sendiri gitu kan, nyeduh sendiri. Tapi kita juga tentunya kita punya mimpi nih, gimana sih caranya biar ikut event di internasional gitu loh. Bisa nggak ngasih tips sedikit aja sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin nanti? Boleh. Gimana tips singkatnya nih dari Mas Rian sama Mas Hars? Tips singkatnya kalau dari aku sih nyeduh kopi itu proses trial and error. Jadi sebenarnya nggak ada ilmu pastinya. Mungkin kalau lagi ngomong nggak ada 1+1 jadi 2. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa dikulik dan inovasi bisa datang dari mana aja. Aku pun sendiri walaupun mungkin sempat merepresentasi Indonesia dan juara, aku pun sempat mungkin ketemu orang baru dan aku bisa belajar dari dia gitu loh. Jadi nggak ada yang nggak mungkin nantinya kalau mungkin dari teman-teman komunitas itu mau ikut kompetisi dan akhirnya bisa juara juga gitu loh. Karena opportunity itu buka lebar gitu, nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Betul banget. Apalagi mungkin aku dan Harrison juga kalau dibilang nggak expect sebelumnya ya. Jadi ya nggak ada yang nggak mungkin dan teman-teman di komunitas kalau misalnya memang suka nyeduh, it's a good start gitu untuk belajar soal proses penyeduhan, ngopi. Sering-sering mungkin lihat video beberapa figur kopi yang mungkin sekarang aksesnya lebih mudah ya untuk dicari, untuk dilihat. Dan akhirnya bisa dipraktekkan, tapi jangan lupa dianalisa lagi gitu. Kenapa sih dia melakukan itu? Kenapa sih tekniknya seperti ini? Dan akhirnya bisa jadi modal kita untuk
observe sendiri. Oke, pokoknya intinya tetap mencoba ya, Mas Hars. Kalau jawaban singkat itu sebenarnya tidak ada yang singkat. Tidak ada yang singkat ya. Oke. Mau mendalam itu tidak ada yang singkat. Betul. Itu Intinya mungkin sebuah perjalanan yang Sebuah proses. Ya, sebuah proses dan harus percaya diri kali ya. Rasa pengen tahu aja sih. Rasa pengen Jadi, tahu. yang pertama harus ada curiosity. Kalau nggak ada curiosity dan pikiran yang terbuka itu susah. Jadi memang jawaban singkatnya adalah nggak ada yang singkat. Nggak ada. Nggak ada. Jawaban singkat nggak ada yang singkat, tapi yang utama yang perlu diperhatikan adalah curiosity. Jadi kalau kalian kepo, jangan takut untuk kepo. Betul. Terus belajar, Terus belajar. supaya Jangan takut bisa. tanya-tanya. Nah, jangan Iya. takut tanya-tanya. Oke. Jangan takut dikira kepo. Iya, jangan takut dikira kepo. Jangan takut dikira kepo. Oke, para pecinta kopi di Indonesia, sekarang saya akan oke, di sini akan ada kuis. Jadi buat para kuis ya. Oke. Jadi akan ada kuis yang akan dipandu oleh Mbak Sinta. Yang tentunya yang akan dipandu oleh Mbak Sinta. Silahkan Mbak Sinta untuk langsung memandu kuis yang ada hadiah menarik dari kami. Baik, terima kasih Kak Maya. Jadi saya Ririn di sini akan memandu jalannya Kahoot. Soalnya ganti lah. Dan kepada Sobat Pustaka, kami silakan untuk terlebih dahulu menyiapkan gadgetnya ya, dan membuka www.kahoot.it. Lalu memasukkan game pin seperti yang tertera di layar. Ada 9559049. Kami masih menunggu beberapa pemain ya di sini. Ada beberapa ratus participants. Jangan khawatir karena kita punya hadiah menarik untuk pemenang Kahoot pada siang hari ini. Sudah ada Asmara, waduh. Siang-siang ngopi ada Asmara bergabung. Ada siapa lagi nih? Ada Fairuz, Siti Rohani, Balkis Syaifia. Kita masih menunggu berapa ratus ya? Ini banyak sekali. Pertanyaannya sangat mudah. Sobat Pustaka pasti bisa jawab deh. Waduh, ada olahraga yoga. Siang-siang olahraga keringetan, abis itu minum kopi, cocok banget. Masih kita tunggu beberapa saat lagi untuk peserta Festival Literasi bergabung di kuis Kahoot pada siang hari ini. Ada Nyonya Rian. Wah, ada Nyonya Rian. Apakah ada Tuan Rian siang ini? Kita masih menunggu beberapa saat lagi sebelum memulai Games Kahoot hari ini. Dan jangan khawatir karena ada hadiah yang sangat menarik, Sobat Pustaka, dari Games Kahoot ini. Jadi untuk para pemenang kami sudah menyiapkan hadiah spesial. Baik, sudah ada 40 peserta. Wah, sudah banyak ya saingannya. Ini harus cepet-cepetan nih. Gimana caranya menjawab dengan tepat dan cepat ya. Jadi tepat saja ataupun cepat saja tidak cukup untuk memenangkan Games Kahoot ini. Dan mungkin di sini Sobat Pustaka sudah terbiasa dengan Games Kahoot seperti ini. Jadi akan ada beberapa pertanyaan di mana nantinya para peserta tinggal memencet tombol atau warna yang terdiri dari merah, kuning, biru, dan hijau. Siapa yang lebih cepat dan tepat menjawab pertanyaan atau memencet warna tersebut, yang jawabannya betul akan memenangkan hadiah pada Games Kahoot hari ini. Sudah 77 orang bergabung, wow luar biasa. Ada Kang Kopi juga, ada Ngopi. Banyak juga ya saingannya, wah. Dari 275 peserta, apakah kita akan bersaing dengan semuanya? Wah, kita belum tahu ya, Sobat Pustaka di sini.
Kita masih berdoa bersama-sama untuk memenangkan Games Kahoot. Gimana caranya biar kita menang hari ini nih? Ada Cinlau, ada Sasa. Baik, sudah 88. Wah, semakin bertambah ya pesertanya. Kita akan menghitung mundur 1 menit ke belakang sebelum kita mulai games pada siang hari ini. Oke, siapkan jempolnya, tenaganya, semangatnya. Dan kita akan hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai gamesnya. Festival Literasi 2021. Pertanyaan pertama. Festival Literasi kalau ditulis terbalik. Aduh, apa sih? Apa ya? Isaretil Lavitsev atau... Aduh, pusing aku tuh. Pusing deh. Wah, cepet banget ini Sobat Pustaka nih. Tingkat literasinya sangat tinggi ya, luar biasa. Udah banyak banget yang jawab. Masih 11 detik padahal waktunya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang pertama ya, Isaretil Lavitsev. Kita lihat siapa di urutan pertama. Ada Cinlau. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nama pembicara kita hari ini. Wah, tadi sudah saya announce dan moderator juga ya tentunya. Sudah ada fotonya yang terpampang nyata ini. Luar biasa. Ini di poster di mana-mana, ini udah jelas banget sih. Apakah Taeyong Wibawa? Apakah Jungkook? Atau Rian Wijaya? Atau gak ada yang valid sih, kita nggak tahu ya. Baik, kita lihat jawabannya. Ya, Kak Rian Wibawa. Baik, kita lihat yang kedua. Ada Kak Cuca di sini menjadi urutan pertama di podium. Baik, pertanyaan yang ketiga. Kopi Gayo berasal dari dataran tinggi Gayo, Sumatera Utara. Betul atau salah? Ayo, betul atau salah nih? Yang jawab baru 34. 4, 3, 2, 1. Salah ya, jawabannya dari Aceh. Kita lihat, wah, Luna memimpin, sekarang Kak Cuca sudah turun. Selanjutnya, 2 kali 5 kali 4 kali 2 kali 0. Aduh, berapa sih? Ya ampun, ada kalkulator pula. Berapa ya? Dikali 2, dikali 0, kali 4. Aduh, ini jadi pelajaran matematika dari kopi ya. Jauh banget. Ini yang jawab baru 67 nih. Kemana kah 30 lainnya? Berapa ya jawaban dari 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 0? Jawabannya adalah 0 aja deh, udah capek mikir ya. Padahal kan terakhirnya memang dikali 0. Oke, kita lihat siapa yang memimpin sekarang. Posisi Luna belum tergantikan. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Nama MC cantik kita hari ini, aduh siapa ya? Sin, Rin, Bin. Kalau kita kenalan ada yang marah gak ya? Habis ini kenalan ya. Siapa ya nama MC-nya? Aduh, jadi malu. Yang jawab baru 68. Berarti beneran harus kenalan sih habis ini. Gimana nih panitia, boleh nggak kenalan? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya nanti kenalan ya. Oke, Cuca memimpin sekarang. Pertanyaan terakhir. Mobil Napoleon berwarna merah. Apa warna mobil Napoleon? Aduh, warna apa tadi? Aduh, tidak. Ini pertanyaan sangat menjebak ya, Sobat Pustaka.
Tapi kami doakan semoga Sobat Pustaka di sini bisa bersama-sama memiliki mobil tersebut, bahkan mungkin yang lebih baik dan lebih banyak. Kita lihat ya jawabannya nih, apakah kuning, hijau, merah, atau biru. Merah ya, tapi tombolnya biru. Aduh, sangat mengecoh. Coba kita lihat siapa di podium. Hari ini pemenang ketiga adalah hijau. Di posisi kedua ada Stand Up Kemenq. Dan yang pertama ada Cuca. Kita ucapkan selamat kepada para pemenang. Wah, luar biasa, sangat antusias hari ini ya. Dan nantinya disilakan kepada para pemenang untuk menghubungi panitia melalui DM Instagram @kemenqlib. Baik Sobat Pustaka, selanjutnya kita akan melakukan penyeduhan sesi seduh kopi bersama narasumber kita dan moderator kita pada siang hari ini. Langsung saja waktu saya kembalikan ke Kak Gajah Maya. Halo pecinta kopi di Indonesia, kita sampai pada sesi nyeduh kopi bersama Mas Rian dan Mas Hars. Nah, kali ini kalian pasti bertanya-tanya, gimana caranya nyeduh kopi yang benar? Nubruk kopi ya, misalnya ini tekniknya ya. Banyak orang yang nggak tahu. Di sini kita akan menggunakan kopi seperti ini. Ini kemasannya sangat praktis ya buat teman-teman yang berpergian, traveling, tinggal bawa ini aja. Terus air panas dan ditubrukin. Tapi nubruknya jangan sembarangan ya guys. Kita langsung lihat caranya gimana sih biar enak nih hasil kopi seduhannya. Oke, aku mulai aja ya. Halo teman-teman di rumah. Kali ini aku akan nyoba untuk nyeduh kopi menggunakan drip bag. Mungkin teman-teman di rumah juga udah dapet ya masing-masing. Jadi yang pertama ini aku akan nyeduh si Ijen Hazel Sweet. Jadi mungkin teman-teman di rumah boleh siapin. Tinggal dibuka aja dari bagnya. Lalu nanti akan ada drip bag seperti ini. Lalu nanti ada bagian open. Tinggal kalian buka. Lalu bagian sampingnya tinggal dibuka juga seperti ini dan ditaruh di atas. Kalau misalkan punya coffee server bisa pakai coffee server, tapi kalau misalkan enggak bisa langsung di gelas aja. Nah di sini aku pakai scale untuk menghitung air yang akan dipakai. Tapi mungkin kalau teman-teman di rumah nggak punya scale bisa pakai gelas ukur seperti ini. Kelihatan nggak? Ya, kan ada gelas ukur dan ada milinya. Jadi teman-teman bisa pakai itu. Untuk gramasi kopinya biasanya satu drip bag itu ada 10 gram ground coffee. Nah di sini aku akan pakai airnya 150 gram atau kalau dikonvert dengan gelas ukur bisa 150 ml. Oke. Gitu. Lanjut. Ini udah aku panasin airnya. Untuk air sendiri biasanya sih aku pakai di range antara 90 sampai 96 derajat. Tapi nggak menutup juga kalau misalnya mau coba suhu air di bawah 90 derajat itu juga boleh. Kita langsung mulai aja ya, teman-teman di rumah juga boleh langsung nyoba nyeduh. Itu untuk kira-kira berapa derajatnya gimana tuh Mas? Kalau nggak punya termometernya nih? Kalau nggak punya termometernya, kalau aku di rumah pun sendiri sering banget untuk manasin airnya kan pakai kompor ya. Jadi aku biarkan sampai mendidih dulu, tapi setelah mendidih aku matiin apinya, lalu aku diamkan mungkin sekitar 45 detik sampai 1 menit, baru nanti aku pakai. Gitu. Jadi nggak langsung tuang ya, tunggu dulu biar 45 detik. Yes. Nah itu tadi yang aku coba tuang, yang pertama adalah tuangan pertama ini untuk blooming. Jadi biasanya untuk step pertama pada saat penuangan air ke kopi. Lalu kita masuk tuangan kedua. Nah, di sini aku tuang sampai 100 ml. Jadi dari tuangan awal biasanya aku tuang sekitar 30 ml dulu. Setelah itu baru aku tuang lagi sekitar 70 ml tambahannya. Jadi total airnya sudah 100 ml. Gitu. Jadi ada 3 tahap berarti? Yes, yang 3 tahap ini. Yang pertama 30, yang kedua 70. Nah, ini tahap terakhir biasanya aku tuang 50 ml terakhir untuk proses penyeduhannya selesai sampai situ. Ini salah satu metode yang mudah sebenarnya, drip bag ini. Jadi mungkin tadi juga Mbak Maya bilang mudah untuk dibawa kemana-mana. Jadi untuk kopinya juga biasanya udah digiling. Jadi mungkin kalau yang mau traveling tapi butuh tetap ngopi,
bisa pakai drip bag ini, tinggal dibawa, tinggal cari air panas, tinggal seduh deh. Itu tadi nggak butuh. Praktis banget ya. Ya sebenarnya nggak butuh coffee server juga, bisa langsung di gelas gitu. Dan untuk manasin airnya juga nggak butuh kettle, electric kettle seperti ini. Mungkin bisa mau dipanasin di kompor atau kettle air panas biasa tanpa ada suhunya juga bisa. Oke. Yang pasti bawa ini ya, timbangan ya. Nah, timbangan boleh kalau mau bawa. Praktis sih sekarang ya. Digital ini, measure ini. Yes. Dan murah-murah juga ya sekarang. 30.000 udah dapat kok. Kalau kalian memang cinta banget ngopi, ya udah bawa aja perangkat kopinya langsung. Nah, tapi biasanya kalau misalkan di rumah pun kadang-kadang aku suka untuk ibaratnya bubuk kopi langsung. Aku tubruk, tadi mungkin Mbak Maya bilang kan kalau misalkan kopi ditubruk itu kayak gimana sih? Misalnya aku cukup siapin gelas, tuang bubuk kopi. Bubuk kopi palingan mungkin 15 gram, kalau misalnya pakai 15 gram. Airnya mungkin 230 sampai 250 ml. Langsung aja tuang, diemin misalkan selama 3 menit mungkin atau 3,5 menit. Lalu biasanya di break kelasnya dulu, biasanya kan soalnya dia ada lapisannya, ntar biar si groundnya turun. Tunggu beberapa menit lagi, udah deh siap baru diminum. dinikmatin. Iya. Nah ini buat yang awam nih, buat teman-teman yang masih awam, kira-kira 15 gram kopi itu berapa sendok teh ya? Nah, Buat informasi. Kalau bener kita kan banget. udah biasa kan tuh. Bener banget. Kira-kiranya Biasanya 2 tablespoon itu 10 gram. 10 gram. Berarti Yes. kalau 15 Ya, tiga tablespoon. Tiga Yes, 3 tablespoon. tablespoon biasanya. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Udah jadi, Harus begitu-gitu dulu ya. Aduk-aduk. diaduk dulu. Ini aku bagi biar kita cobain. Teman-teman di rumah udah selesai mungkin juga Nah, buat proses teman-teman di penyeduhannya. rumah bisa langsung praktek karena sudah dapat ya kopinya ya Yes. dari panitia, bisa langsung dipraktekkan. Mungkin bisa dilihat warnanya tuh mirip-mirip tea ya. Kayak Karena teh ya. light banget gitu. Silakan Mbak Maya. Boleh Terima dicoba. kasih. Ini tadi apa? Harrison. Ijen. Ijen yang hazel sweet. Oke, kita coba ya. Untuk Enak, kopi guys. yang pertama ini mungkin lebih balance sekali ya. Ya, Lebih yang kalau aku dapetin aftertaste-nya lebih yang manis, sweetness-nya kayak cane sugar, terus acidity-nya juga nggak terlalu yang tinggi. Mungkin buat teman-teman di rumah yang suka ngopi tapi nggak suka kopinya terlalu acidic, ini jadi salah satu pilihan kopi yang tepat nih. Mana? Gitu. Nggak nunggu lama-lama. Mungkin Harrison mau langsung nyeduh juga? Mau nyoba? Silakan. Yang mana nih varian kopinya? Harrison nih? yang satu lagi. Satu lagi nih. Ada 2 kan ya? Itu apa, Son? Yang ini adalah Ijen Caramela. Ijen Caramela. Caramela kayak stands for caramel. Ya. Karamel. Caramel. Berarti lebih manis ya. Iya kayak tasting notes-nya ada blueberry, Blueberry, Floral Floral, and orange. orange. Wah, orange. My favorite. Jadi ya kalau aku setiap kali terima kopi aku buka, terus aku suka lihat dulu sih keadaannya bagaimana dalamnya. Kalau yang tadi itu lumayan light ya, roastingnya makin bagus. Nah, dia warnanya kayaknya lumayan cukup Gelap. terang. Enggak terang, warnanya cukup terang. Mau ditunjukkan? Iya. Tuh. Jadi aku suka lihat warnanya seperti apa, sama kalau dalam hal drip bag ini aku lihat grind size seperti apa. Lalu aku sesuaikan cara brewingnya gimana sih. Oke. Tapi anyway, for today, again kayaknya sebentar ya. Apakah kopi yang lebih gelap itu lebih pahit atau gimana? Karena harus melihat dari warnanya, mempengaruhi teknik ya nanti ya? Iya, pengaruhin ini Perbandingan air. ya bisa grind size karena udah fix ya di sini ya. Pengaruhin dari temperatur air yang mau dipakai gitu. Karena aku lihat lumayan light, jadi aku bakal pakai suhu mungkin lebih tinggi sedikit ya. Jadi aku mungkin pakai di 94 derajat kayaknya ini. 94 derajat. Wes, pas. Udah disetting. Tunggu sebentar lagi, biar lebih panas. 94. Oke. Dan aku biasanya double pre-infusion. Yep. Jadi perbandingan tadi kan ini pakai 10 gram ya. Mungkin sama aku tuangan pre-infusion aku 30 gram juga, cuma aku bagi jadi 15 aja kali ya. Oke, jadi aku tuang dulu 15. Terus aku biarin selama 30 detik. 30 detik.
30 detik biar semuanya kena rata, kena air dulu, baru aku tuangkan kedua lagi. Oke. Ya. Jadi nggak langsung banyak ya guys. Iya. Kalau kalian buru-buru ntar rasanya beda, nggak maksimal nikmatnya. Jadi biasanya ini enak, aku suka pertama kali tuang itu keluarin aroma. Dan dari setiap kopi itu pertama kali ketemu air, yang keluar pertama kali adalah aroma. Nah, Ya. Jadi aromanya itu bisa jadi sebuah apa ya? Starting point lah gitu. Jadi kayak bisa kasih tahu kira-kira akan jadi rasanya itu akan seperti apa kemana sih. gitu loh rasanya, betul. Jadi tadi setelah 30 detik aku tambah lagi 15 gram lagi. Jadi 30. Jadi 30 dan aku tunggu sampai 1 menit. Baru sisanya aku tuang, which is sekitar 120 lagi. Aku pakai 1:15 Nah, ini juga. teknik yang sedikit berbeda. Tadi yang pertama kan 30, 70 dan 50. Ya. Aku tadi sebenarnya mau pakai 180 gram. Tapi setelah aku cobain yang itu Takut agak light ya. iya, terlalu agak light, jadi mungkin aku makanya agak aku kurangin, aku samain 1:15 juga. Nah, habis ini sebenarnya Harus pelan-pelan pelan-pelan aja ya, sih. karena itu udah mulai penuh tuh. Iya. Cok. Biar pas. Pas banget. Sebenarnya dari drip bag sendiri teman-teman di rumah jadi bisa eksplorasi juga sih gitu. Cuman eksplorasinya jadi parameternya mungkin jadi udah fix nih dari sisi grand size, tapi itu tadi cara seduhnya Kut sama Harrison aja bisa berbeda gitu, dan biasanya akhirnya hasil akhirnya pun akan berbeda juga. gitu. Ibaratnya dengan kopi yang sama dengan teknik yang tadi yang pertama Betul, dan dan kedua, coba teknik yang itu kedua hasilnya biasanya berbeda. pasti berbeda. Yes. Guys, udah nungguin dong. Tinggal nungguin ini ya, Nungguin jatuh selesai. semua. Nah, buat teman-teman, kalau misalnya kalian nyeduh kopi seperti ini, kadang tuh ya ada yang nggak mau rugi. Jadi airnya banyak banget gitu kan. Terus begitu dirasain kok kopinya kayak gini. Nah, berarti kalian kan dapat ilmu lagi nih di sini kan. Jadi perbandingan kopinya dengan airnya harus diperhatikan gitu. Dan cara pouring cara nyeduhnya berapa mili dulu dan didiamkan juga itu mempengaruhi rasa. Nah, Tapi sebenarnya nggak ada magic recipe sih. Yep. Nggak ada magic recipe. Jadi banyak orang tuh suka nanya, resepnya gimana ya, gimana betul. ya. Buat aku setiap orang nyeduh itu punya gaya tersendiri. Masing-masing. Itu sebuah art tersendiri gitu, karena caranya seperti apa itu akan berbeda. Jadi aku nggak bisa bilang, caranya akan seperti ini, enggak, karena grinder setiap orang aja udah beda-beda. beda-beda. Jadi paling penting itu sebenarnya kita harus tahu apa sih yang mau kita improve. Baru kita bisa diskusi bareng-bareng, dengan cara kamu punya brewing kita bisa improve caranya seperti ini. jadi pengalaman ya, Iya. itulah yang membuat kita menjadi lebih tahu kopi mana yang kita suka. Oke, hampir. Sudah? Sedikit hampir lagi? selesai. Masih sedikit lagi. Mantap lah. Apa Jadi kayak kalau- grand size-nya agak beda sedikit ya ini ya. Tapi buat teman-teman mungkin yang teman-teman belum pernah ngicipin atau mungkin belum bisa menikmati kopi tanpa gula, nggak ada salahnya kalian mencoba kopi ini. Rasanya tuh nggak pahit, beneran nggak pahit. Itu bener-bener light banget. Dan apa ya, kalau kalian pernah minum teh tanpa gula ya mirip-mirip seperti itu, tapi cita rasanya tuh cita rasa kopi gitu. Ini aku panasin dulu tadi biar temperatur lebih tahan lama. Oh, nah ini teknik juga nih. Jadi panasin gelasnya dulu. Tapi memang kopi sehari itu kopi tanpa gula ya? Benar Iya. ya? Yes. Ayo belajar ngopi tanpa gula guys. Tetap nikmat. Wah ini kayaknya saya yang paling banyak nih. Iya dong. Tahu aja. Makasih ya. Iya kan? Nah, Thank you. oke kita coba kopi seduhan kedua, tubruk ala Mas Hars. Dia lebih dapat acidnya ya, lebih rasa asamnya Lebih ada fruity. fruity. Lebih fruity, Mm-mm. yes. Lebih fruity.
lebih seger daripada yang pertama tadi. Beda profil, beda profil. Jadi Karena memang, jenisnya beda. Ya, tapi orang Indonesia cenderung memang lebih suka yang fruity ya, karena kita tuh terbiasa dengan tropical fruit, makanya jadi kayak suka hal-hal yang fruity gitu ya. Refreshing banget. Mereka kalau habis kerja capek minum ini, mantap guys. Teman-teman udah pada nyoba belum? Udah kali ya di rumah ya. Ada yang mau? Temen-temen berapa ribu peserta nih di sini ya, cobain satu-satu. Oke, berbeda banget ya dari kopi yang pertama tadi yang kita coba seduh dan kopi yang kedua ya spektrumnya benar-benar berbeda. Beda, Ya, benar. dari yang Rasanya acidity, beda banget. sweetness-nya tadi juga berbeda. Even mungkin yang belum pernah minum kopi ya, mungkin bisa ngerasain bahwa oh iya kopinya ada bedanya. Ada bedanya. Nah, jadi biar tahu semakin banyak ngicipin kopi-kopi yang ada di Indonesia. Nah, kalau ini udah varian praktis banget ya, ada ijen karamela. Ini apa? Ijen Hazel sweet. Nah, nih. Gimana belinya? Nah, tanya ke panitia guys. Tanya ke panitia langsung. Praktis banget. Oke, demikian sesi nyeduh kopi bersama Mas Rian dan Mas Hars. Kita kembali lagi ke sesi tanya jawab. Balik lagi. Cepet ternyata. Bentar. Handphone gue ketinggalan. Punten. Oke, para pecinta kopi di Indonesia, tadi kita sudah menyaksikan bersama gimana cara menubruk kopi dengan cara yang benar dan mendapatkan hasil yang sangat-sangat nikmat. Rasanya memang berbeda ya, tergantung dari cara kalian tadi memporing air panasnya tadi ya. Oke, kita sampai pada sesi tanya jawab nih bagi rekan-rekan yang mengikuti acara ini dari tadi, baik secara daring ataupun yang secara langsung datang ke sini. Boleh banget langsung tanya nih kepada Mas Rian dan Mas Hars nih. Mengenai apa aja? Mungkin panitia boleh menyiapkan. Sudah ada yang bertanya? Nah, jadi oke, ini sudah ada dari Mas Khoirul Anam di Jakarta. Saya bacakan ya. Selamat siang Kak Harrison dan Kak Rian. Sudah tahu kalian berdua itu adalah core of the core-nya kopi. Wah, mantep nih ya. Kak Harrison juara 7 BBRC 2017 dan Kak Rian malah pernah main di filosofi kopi. Iya. Oke, keren nih. Cara melatih sensory skills secara sederhana gimana ya caranya? Apa perlu dicicip-cicip dulu atau gimana? Mohon dijelaskan. Siapa dulu? Kalau aku Harrison dulu, gantian sekarang Harrison duluan ya. kalau aku sih kalau aku mungkin dari kecil itu udah sering, aku suka nyobain yang orang curious gitu. Jadi semua makanan aku cobain rasanya, dan pada saat kita minum kopi itu ya sebenarnya itu adalah merepresentasikan apa aja sih yang pernah kita cobain. Dan itu sebenarnya sangat penting itu. Kenapa? Karena waktu kita di setiap negara itu punya kebiasaan makan berbeda-beda. Jadi apa yang mereka cobain, persif rasa itu berbeda dengan apa yang kita cobain di sini. Jadi mungkin yang pertama yang harus kita lakuin itu adalah kita harus sering, kita nggak boleh milih-milih makan ya. Kita harus cobain semuanya gitu, kita baru tahu kira-kira apa. Nah yang kedua yang bisa membantu adalah di dalam SCA itu udah Specialty Coffee Association, itu udah ada sebuah rilis, sebuah tasting wheel gitu. Di sana itu ada sebenarnya ada jelas itu loh, apa ada
rasa-rasa kopi itu ada apa aja sih? Pembagiannya. Nggak semuanya, cuma at least gitu. klasifikasinya udah ada di sana gitu jelas. Jadi kayak apakah itu fruity? Nah kalau di sebelah fruity itu fruity-nya apa gitu. Kalau itu herbalnya itu apa gitu. Jadi dan itu juga ada dan aku paling gampang biasa aku mulai dengan pas aku cobain tuh warna apa sih, mood apa sih yang diberikan dari kopi itu. Misalnya warna itu adalah ungu. Oh kopi-kopi yang rasa ungu itu apa aja sih, kayak plum, blueberry. Oh, Dan jadi itu penandanya warna ya, iya, warna. itu membantu gitu. Okay. Kalau buat aku itu membantu aku untuk kira-kira tasting rasanya itu apa gitu. Dan kalau kopi yang bagus itu biasanya strukturnya bagus. Soalnya aku terlalu teknikal deh. Ini materinya mantep banget ya. Aku berusaha mencerna nih. Kayaknya udah berapa SKS gitu kan ya. Emang luar biasa ya. Maksudnya tadi dari klasifikasi kopi pun macam-macam, dari fruity-nya pun ada. Kalau total itu berapa ya? Berapa ribu? Waduh. Banyak. Limitless sih ya. Limitless. Ada yang lebih spesifik lagi, misalnya apel, apakah Fuji apel, apakah apel Malang, apel apa, mango, apakah manis mangganya, apakah mangga gedung, bisa mangga itu rasanya. Dan mungkin nanti suatu saat nanti pilihan kopi kalian bisa menentukan karakter. Wah, tuh jadi peluang bisnis lagi kan. Wah, yang karakter yang ini, kopinya ini gitu kan. Nah, gimana nih kalau Mas Rian menanggapi? Kalau aku sendiri secara maksudnya kalau misalnya mau belajar tasting dan gimana cara kita mengenal flavor kopi itu secara sederhana, yang tadi udah disebutin sama Harrison ya, sebenarnya itu kita lakukan sehari-hari dari apa yang kita makan, persif ke apa yang kita ingat jadinya sih. Nah itu sebenarnya itu pengaplikasiannya pada saat kita minum kopi. Gampangnya adalah pada saat tasting kopi ngingetin kita sama apa sih, udah itu aja dulu. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang mungkin kita merasa terintimidate karena mungkin kalau misalkan kita ditanya rasa kopinya apa, kita harus menjawab dengan hal yang benar. Sebenarnya enggak gitu. Balik lagi kopi itu enggak harusnya seintimidatif itu gitu loh. Jadi bagiku sendiri kalau kita ngerasanya apa ya just share aja gitu. Karena balik lagi experience orang terhadap rasa itu beda-beda gitu loh. Dan kalau aku bilang oh kopi ini rasanya contoh peach misalkan, tapi mungkin ada beberapa orang yang belum pernah mencoba rasa peach itu seperti apa, yang mereka nggak akan connect dengan aku gitu loh. Jadi balik lagi it's all about experience, dan juga apa yang kita coba, nggak cuma kopi ya, itu akan membantu kita pada saat nanti tasting di kopi. Nah caranya gimana lagi ya, banyak-banyak minum kopi, banyak-banyak coba untuk pada saat minum ya udah cuma ngebrief aja apa sih yang sebenarnya saya rasain. Asamnya itu kayak apa, manisnya itu seperti apa, dan nggak ada salah nggak ada benar, karena balik lagi itu experience kita. Benar, ini menarik sekali ya, karena memang spektrum rasa beda-beda. Yeah. Tadi tertarik ya, maksudnya ketika Mas Rian ngomong, wah ini rasanya ada peach-nya, tapi orang yang mungkin belum pernah, mana sih peach-nya nggak ya? Nah itu benar, jadi harus sama-sama saling mencoba dan belajar, jadi tahu gitu kan seperti apa. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada penanya langsung ya, dari siapa? Mas siapa? Mungkin silakan langsung menyampaikan pertanyaannya. Dari peserta yang daring ya, online nih. Selamat siang. Halo. Halo. Siang. Halo. Ya. Halo. Ya. Ya, Ya, kedengaran. Dengar. selamat siang Mas Harrison, Mas Rian, Mbak Najah Maya. Izin nama saya Neti. Ada pertanyaan untuk Mas Harrison dan Mas Rian. Tadi kayaknya ini ya tertarik dengan jadi barista itu kayaknya enak gitu kerjanya. Nah, sebenarnya pendidikan atau pelatihan apa saja sih yang diperlukan untuk menjadi barista, khususnya yang barista profesional ya seperti Mas Harrison dan Mas Rian? Apakah bisa diikuti oleh orang umum, misalnya saya yang awam sekali tentang kopi, apakah juga bisa dipelajari oleh orang-orang yang misalnya usianya sudah tidak muda lagi begitu. Nah, pertanyaan kedua, apakah barista itu juga ada tingkatannya seperti chef? Kalau chef kan ada tingkatannya ya, mulai dari cook helper sampai jadi head chef yang punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, kalau di barista sendiri itu apakah seperti apa begitu? Mungkin itu. Terima kasih. Mbak Meti Dwi Pusipita dari Banten ya. Nah, coba dijelaskan. Harrison dulu. Apakah sama barista dengan chef? Lalu pelatihan apa aja yang diperlukan?
Sepertinya di barista saat ini belum ada ya, kalau secara structure kayak ya secara formal ya. Walaupun sebenarnya ada barista, junior barista, senior barista sampai head bar gitu. Tapi tidak ada structure yang pasti kitchen, ya. gitu loh, kitchen gitu loh kayak ya chef gitu, nggak ada. Sebenarnya untuk naik level itu gimana tuh? Ya itu Yang menentukan. sebenarnya saat ini tuh masih agak abu-abu ya. Oke. Bener ya, Ren? Mungkin ngomongnya ya Atau mungkin dari jam terbang, pengalaman, Soalnya atau Rian lebih, kalau aku kan di kafe, Iya. kalau dia lebih korporat karena dia dulu di Starbucks kan. Jadi Oke. kita punya Dua background yang berbeda. gitu. Jadi kalau dari kafe sebenarnya jarang ada seperti itu ya, agak lepas gitu. Bahkan kadang juniornya yang Bisa baru join jadi. kadang bisa Lebih dulu gitu, lebih oke. advance gitu dari ini. Jadi sepertinya kalau dari kafe sendiri aku belum ada seperti itu. belum ada tingkatan secara ya. pasti ya. Nah, kalau dari Mas Rian sendiri, Nah, mungkin kalau aku bisa sharing, kalau tingkatan barista mungkin ya berbeda dengan chef yang maksudnya kalau kitchen kan ada sous chef, terus juga executive chef, seperti itu kan maksudnya udah jelas ya. Ya. Tapi bagi industri kopi sendiri, barista, kalau kita ngomongin barista di coffee shop itu mungkin jenjang karirnya adalah gimana caranya dia dari mungkin hanya tahu technical bikin kopi, tapi setelah itu dia tahu tentang bisnisnya. Dia tahu tentang operate coffee shop. Dia bisa mungkin masuk ke manajemen level, bisa jadi supervisor mungkin atau jadi store manager. Oke. Itu mungkin jadi career path untuk seorang barista kalau kita ngomongin di coffee shop. Tapi kalau kita ngomongin industrinya secara whole sendiri, sebenarnya opportunity-nya banyak gitu loh. Jenjangnya kalau misalkan, oh saya udah jadi barista, saya tahu cara bikin kopi. Saya pengen belajar hal lain. Bisa jadi seorang roaster, bisa jadi seorang Q grader, bisa menjadi banyak lagi role yang bisa dipelajari dari seorang barista gitu loh. Jadi mungkin tingkatannya mungkin berbeda nih kalau kita ngomongin chef, tapi mungkin apa yang mau field yang mau kita pelajari sebenarnya banyak banget di industrinya gitu. Tapi menarik, kalau aku mau tambahin sebenarnya ini ngingetin aku juga sih ya. Banyak orang mau jadi barista cuma bikin kopinya doang sih. Yes. padahal banyak yang Tapi, bisa ya, ini ya, nggak goalsnya hanya harus itu. jauh dari itu Iya, sebenarnya. banyak gitu loh, banyak yang dikerjain gitu. Yes. Mulai dari bersihin gelas, cuci gelas, Tuh, bersihin every meja, little detail ya. Lalu Termasuk tadi yang manasin gelas tadi, itu juga aku Hal baru mengenai customer lihat gitu. service, terus gimana kita Untuk bisa membuat- senyum sama customer, customer engagement. Makanya pekerjaan kopi itu cuma bikin kopi itu cuma satu Part bagian kecil lah. Gitu. Iya. Dan kalau tadi soal pelatihan apa aja sih yang diperlukan, sebenarnya banyak. Tapi ada beberapa tempat seperti aku misalnya mungkin yang aku tahu tuh ABCD punya itu lumayan bagus karena dia ada belajar kurikulumnya lumayan lengkap lah gitu ya, belajar dari cupping sampai jadi barista sampai brewing semuanya tuh ada, mengenal tentang kopi lah gitu dalam satu course selama 4 hari 5 hari ya. Ya itu. Nah, tapi apakah keluar dari sana kita bisa langsung bikin kopi? Ya enggak juga sih. Paling penting setelah itu gimana kita bisa terus upgrade gitu. Nah, Karena nggak akan bisa sama kayak kita keluar uni, apakah kita bisa langsung jadi langsung bekerja sama kalau ya. kita misalnya di law, apakah bisa langsung jadi pengacara? Enggak. Nggak bisa. Apakah bisa jadi langsung Ada prosesnya. Iya, tapi jangan tetap ada proses. betul, kayak ada kemarin. prosesnya. Banyak orang lupa dengan hal itu sih, kayak Iya. aku Maunya, keluar udah bisa jadi profesional. Mungkin kalau aku nambahin yang nomor 1, pelatihan sebenarnya banyak yang bisa diikutin kita sekarang ini gitu. Mungkin tadi yang Harrison bilang ABCD ada, Indonesian Coffee Academy ada. Tapi kalau aku boleh sharing experience, aku memulai jadi barista tanpa ikut pelatihan sama sekali. Sama. Wow. Gitu. Jadi Pelatihan, jadi sebenarnya menurutku menjadi seorang barista adalah salah satu profesi yang fleksibel, di mana kita nggak butuh harus ada pelatihan dulu, nggak butuh harus ada training dulu. Waktu itu ya trainingnya adalah berjalan ketika kita menjadi seorang barista gitu. Proses belajar itu berjalan ketika kita ada di belakang bar. Proses belajar itu berjalan ketika kita menjalani profesinya gitu. Ya itu yang akan menjadikan kita menjadi seorang barista yang baik gitu. Makanya mungkin bisa dilihat banyak banget mungkin barista-barista yang sukses sekarang ini mungkin industrinya, ketika mungkin ditanya awalnya bagaimana terjun di industri kopi ya sama aja gitu. Belum belajar soal kopi sama sekali. Masih awal-awal ya. Tidak waktu mengikuti itu pelatihan ya. apa-apa, tapi mau untuk belajar. Mau untuk
open untuk apa sih yang sebenarnya dibutuhkan menjadi seorang barista ketika dia apply, bekerja. Itu tadi benar Harrison bilang, ketika ikut pelatihan pun selama 5 hari nggak menjadikan kita langsung bisa profesional gitu kan? Betul, ya, betul. Pelajaran terbaik adalah menjadi barista itu sendiri. Langsung praktek lah ibaratnya ya. Nah itu dia, maksudnya mungkin kalau kita lihat ya, maksudnya ini sebagai pembanding lagi, di Australia itu dia tuh ada sekolah barista ya, itu mungkin sebulan ya kalau nggak salah, tapi terus ada sertifikasi barista gitu, terus mereka harus magang dulu ibaratnya ke coffee shop, terus baru mereka benar-benar bisa dengan title barista itu sendiri. Nah kalau di Indonesia untuk pelatihan-pelatihan seperti itu udah banyak kah? Sudah cukup banyak sih, maksudnya yang jadi ada pelatihan-pelatihan yang memang ketika kita ikut pelatihan tersebut akan ada sertifikat formal yang memang kita akan dapatkan gitu loh. Banyak banget sekarang. Kalau kita ngomongin di Bandung ada namanya 5758 Coffee Lab gitu. Dia fokus untuk memberikan pelatihan dari sisi basic sampai mungkin intermediate. Terus juga mungkin ada beberapa platform pelatihan yang memang mengikuti programnya Specialty Coffee Association secara internasional. Jadi banyak banget sebenarnya platform yang akhirnya kita bisa pakai untuk kita belajar. Gitu. Nah, jadi cukup jelas ya para pecinta kopi. Kalau kalian mau mengetahui lebih mengenai bagaimana menjadi barista, kalian bisa ngambil pelatihan menjadi seorang barista. Itu ada yang 5 hari, ada yang mungkin 2 minggu ya. Jadi tapi kalau kalian sudah mengikut pelatihan, setidaknya kalian tahu bagaimana teknik membuat kopi dan tidak ada sesuatu di dunia ini yang instan. Ada prosesnya. Untuk menjadi profesional, semua ada prosesnya. Ya seperti Mas Rian dan Mas Haris sampai saat ini, itu luar biasa lah capaiannya ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta online? Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Harpiansah Banten. Monggo, silahkan bisa langsung bertanya kepada narasumber di sini. Nah, itu menarik ya. Saya jadi pengen ikut pelatihan juga. Latihan ya. Tapi bisa nggak Karena di dekat tempat saya tinggal itu ada memang langganan saya, maksudnya kafe kopi gitu kan, saya suka nongkrong di sana. Terus ya udah, lihat aja cara bikinnya segala macam gitu. Oke, bagaimana? Sudah bisa tampilkah ini Mas Harpiansah? Belum ya? Mungkin kita sambil menunggu sambungan internetnya. Halo. Nah, Mas, kalau misalnya yang dibutuhkan nih, maksudnya dari tadi ya, perjuangannya dari awal, tidak ikut pelatihan sama sekali, terus belajar itu kan dari tanya-tanya ya. Itu memang membutuhkan proses. Oh, oke. Halo. Ini sudah muncul. Selamat siang. Halo. Mas Rian, Mas Haris, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih ini kesempatannya, luar biasa ya bisa bertanya langsung ke Mas Rian sama Mas Haris ini. Mungkin pertanyaan saya itu tadi udah banyak sebenarnya yang udah dijelaskan ya oleh Mas Rian sama Mas Haris dari awal. Cuma yang menjadi pertanyaan itu adalah banyak sekali jenis kopi ya di Indonesia ini ya, dari ujung Aceh sana sampai Papua itu banyak berbagai rasa tadi seperti yang sudah dijelaskan ya. Nah, tapi ini karena kita pemula ya, jadi kalau kita coba seduh itu kok rasanya sama aja gitu ya. Tadi mungkin udah disampaikan, mungkin harus sering mencoba, cuma ini gimana sih kira-kira apakah ada trik khusus gitu ya untuk menyeduh kopi ini agar cita rasanya itu muncul gitu, Mas Rian, Mas Haris? Apakah jenis kopi ini sama aja cara nyeduhnya atau gimana gitu? Nah ini khususnya kita yang pemula ini kan dari sisi peralatan mungkin masih belum lengkap ya, seperti yang di belakang itu kan udah lengkap banget gitu. Nah kita yang dengan seadanya itu gimana sih cara untuk memunculkan rasa kopi yang berbeda-beda itu? Mungkin itu Mbak Maya, Mas Haris, Mas Rian, makasih. Terima kasih Mas. Saya dulu ya, gantian ya Mas yang pertama ya. Mas Harpiansah, terima kasih pertanyaannya. Mungkin tips and triknya untuk pertama kali bagaimana sih untuk mengeluarkan cita rasa yang ada di kopi yang pengen kita seduh. Biasanya kalau aku pertama kali tuh aku cobanya diseduhnya tuh tubruk dulu atau kita sebutnya cupping dulu. Kenapa sih ditubruk dulu atau di cupping dulu? Karena itu sebenarnya
merupakan awalan base yang kita tahu sebenarnya kopi ini rasanya apa aja sih gitu loh. Karena itu pun biasanya jadi patokan pada saat mungkin roaster mau membuat sebuah notes rasa, biasanya akan di cupping dulu atau ditubruk. Nah, biasanya kalau aku tubruk dulu, jadi aku tahu nih, oh sebenarnya karakter kopi ini apa aja sih yang akan keluar gitu loh. Nah, akhirnya ketika aku bawa ke proses brewing, di situ aku bisa menganalisa dari resep brewing itu, apakah aku udah mencapai cita rasa yang sama dengan pada saat aku cupping atau belum. Gitu. Nah, akhirnya nanti kita bisa kulik lagi di proses penyeduhan. Nah, untuk tips and trick proses penyeduhan, biasanya aku sering banget untuk sharing pahami dulu 4 fundamental pada saat menyeduh. Apa aja sih 4 fundamentalnya? Proporsi kopi yang dipakai, suhu air, gilingan, kasar halus gilingan, dan juga waktu seduh. Nah, biasanya dari parameter ini ketika dievaluasi, mungkin nanti dari teman-teman di rumah bisa tahu nih apa sebenarnya yang harus saya ganti atau harus saya rubah. Gitu. Gampangnya sih biasanya awal kalau untuk mau belajar, saya lebih condong untuk kasar halus gilingan tuh sangat berpengaruh banget ke proses seduh kita gitu loh. Jadi hanya mengganti gilingan size aja itu bisa mempengaruhi hasil seduh akhir. Gitu. Jadi biasanya satu parameter dulu aja coba dirubah. Tapi mungkin tips and trick awalnya untuk tahu cita rasanya udah sama atau belum, mungkin di cupping dulu. Baru waktu itu setelah itu coba diseduh. Gitu. Oke. Wah, ini harus diingat-ingat ya. Ini benar-benar ilmu. Kalau dari Mas Hars gimana? Atau sebenarnya boleh Google SCA Cupping Protocols. Dicatat. Jadi, guys. Boleh diulangin lagi? SCA Cupping Protocols. Google, di sana itu jelas sebenarnya prosesnya mulai dari awal sampai akhir itu caranya seperti apa. Nah, itu akan bantu sih untuk, dan kalau bisa coba at least ada 3 sampai 4 jenis kopi. Cobain gitu. Dari sana kita bisa tahu. Di SCA Cupping Protocols itu nanti akan ada jelas airnya suhunya harus berapa, kopi yang harus dipakai berapa banyak, rasio antara kopi sama airnya berapa. Nah, makanya itu saya saranin banget ke Tokopedia, belilah, atau Shopee atau mana aja lah ya. Sorry. Iklan platform. Pokoknya makan masuk ke place apapun. Beli di warung sebelah. Marketplace aja. Marketplace. Online marketplace. Belilah, menurut aku invest sedikit lah, beli scale. Itu nomor 1. Yang kedua, kalau emang ada lebih lagi, mungkin beli kettle. Kalau misalnya yang lebih baik, mungkin kettle yang udah ada temperaturnya. Kalau nggak ada ya kettle biasa ya, pakai termometer aja. Termometer ya. Atau pakai ilmu kira-kira tadi ya? Ilmu kira-kira itu kalau nggak ada alat sama sekali ya. Tapi kan ini pertanyaannya serius nih. Iya benar. Pertanyaannya serius. Jadi itu minimal alat yang harus dimiliki ya. Jadi kayak scale dan gitu. Kalau misalnya kopinya udah beli yang udah di-grind atau belum, sebenarnya sih lebih bagus yang belum di-grind karena bagi kita udah grind, yang pertama kali hilang keluar tuh aromanya, dan itu lebih paling gampang awet keluar. Ya. Nah, jadi mendingan biji kopi kita simpan. Ya, jadi kalau misalnya di-grind aromanya akan yang pertama kali hilang. Jadi semakin lama disimpan ya aromanya semakin hilang. Cuma kalau emang belum mau invest sana nggak apa-apa. Yang penting scale sama itu dulu sih. Nah, itu alat-alat yang wajib punya untuk di rumah ya, bisa untuk langsung nubrukin kopi gitu kan ya. Oke, baik. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya? Atau bagaimana? Sudah habis? Baik. Nah, para pecinta kopi di Indonesia, demikianlah sesi ngobrol asik serta tanya jawab beserta dua narasumber kita. Terima kasih banyak sudah hadir pada acara hari ini. Kita mendapatkan keilmuan yang luar biasa yang bisa menjadikan bekal kita menjadi lebih profesional. Nah, mungkin buat rekan-rekan yang pengen banget untuk memulai usahanya di dunia hobi kopi, kalian jangan pernah berhenti belajar. Karena dari kesimpulan yang saya ambil, tidak ada kesuksesan yang instan, semua berproses. Nah, apapun tantangan hidup yang kalian alami, hadapilah dengan berdoa tentunya, dan yang kedua, menyeruput kopi favorit kalian. Jangan pernah mengecilkan mimpi ataupun ide-ide yang kalian miliki. Serta jangan lupa untuk menuliskan ide-ide kalian sebagai motivasi dan pengingat bagi diri kalian untuk segera mengeksekusinya.
Baik, terima kasih Mas Rian dan Mas Hars. Dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah dengan antusias mengikuti acara Festival Literasi 2021. Saya, Gajah Maya selaku moderator undur diri. Acara saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gajah Maya. Terima kasih juga Kak Rian Wibawa, Kak Harrison Chandra yang sudah berbagi wawasan seputar dunia perkopian. Kita menjadi bertambah ya ilmunya. Selain itu juga mungkin bagi yang memiliki passion di dunia kopi jadi lebih semangat ya untuk mengembangkan passionnya di dunia kopi ini. Baik Sobat Pustaka yang ingin mendapatkan sertifikat elektronik, jangan lupa untuk mengisi survei melalui linktree/Kemenkulib. Seperti yang sudah tertera di layar. Nah, sertifikat elektronik ini akan mulai dikirimkan pada 1 Desember 2021. Kami juga ingin mengajak Sobat Pustaka di sini untuk subscribe YouTube-nya Kemenkulib dan follow Instagram @Kemenkulib. Kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Pustaka yang sudah sangat antusias mengikuti kegiatan Festival Literasi pada hari ini. Jangan lupa ya Sobat Pustaka, besok di jam yang sama akan ada satu sesi yang tidak kalah menarik. Di Lestari, penulis novel Supernova dan Rapi Jali akan bersama kita di Festival Literasi 2021. Dan jangan lupa, besok akan ada flash sale buku Rapi Jali 1 dan 2 seharga Rp1.000 saja. Penasaran kan gimana caranya? Sampai jumpa besok di Festival Literasi 2021.